You're listening to Norm Radio. Halo, Selamat malam selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada warga-warga Norm dan Norm, Malaria ya. Malaria, Setelah sebulan mungkin kita ya. Sebulan, 2 bulan, sebulan gak sih? Sebulan, Sebulan lebih ya kita terakhir tuh talks tanpa Farhan juga. Betul. Mohon maaf ya, aku soalnya banyak halangan. Iya, dan kemarin Jadi- juga sempet mengalami kendala ya Oh ya, di di Grammar. Mohon maaf untuk Malaria sebelumnya dan jeda libur kita yang mungkin cukup terlalu lama ya. Iya. Karena ada kesibukan juga kita. Mengingat Norm ini dengar-dengar abis di renov ya katanya. Iya, tapi belum semua katanya. Belum semua sih, cuman udah terlihat sih beberapa kayak Lebih luas oke ya. lah, lebih luas Oke. gitu, lebih enak juga. Lebih pangling gitu ya. Pangling dan ini terang. Terang, Terang banget. ada Alhamdulillah lighting. ada lighting. Ini lightingnya kayak lighting kalau di ini. Proyek. Proyek. Lihat tuh. Tuh kan. Gila. Arga, Iya. malam ini kita narsum ada siapa gak? Narsum salah satu banyak bantu alunan juga dari awal sampai Betul. sekarang. Dan bisa dibilang jurnalis musik senior. Jurnalis ya. musik Gila senior, sih. khususnya di Bandung juga namanya sudah, apalagi penggiat musik kayaknya udah banyak Betul. yang tahu juga tentang beliau. Udah ngeh kayaknya ya Pasti. sama beliau ini gitu. Wah, Udah ngeh banget pastilah. kayaknya. Banyak bantu juga kita soalnya. Betul. Ya mungkin seperti biasa di segmen-segmen Malaria tuh kita sebelum mulai talks sama narasumber kita membagikan informasi Betul. yang mungkin sebulan belakang itu yang lagi rame apa Iya, iya. gitu ya. Ada apa aja sih gak yang pertama gak? Mungkin karena kita sempat skip kemarin ya, mungkin sekarang kita ucapkan bela sungkawa buat salah satu Iya, benar. tokoh di Bandung ya, almarhum betul. Ameng Choi yang tepat di 17 Juli kemarin 40 harinya berpulangnya beliau. Betul. Ini kita syuting tanggal 18 Juli. Juli ya. 18 Mungkin kirimkan doa untuk beliau, semoga beliau ditempatkan di tempat Amin. terbaik di sisinya. Amin yang terbaik. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan Semoga diberikan ketabahan dan taban. kekuatan. Betul. Dan semoga spiritnya yang Oh telah iya, dilakukan almarhum bisa jadi apa ya, contoh buat anak muda selanjutnya. Karena karyanya banyak Ya. banget. Kaget juga ternyata pas berpulangnya beliau banyak banget akun yang nge-storyin kepulangan beliau. Maksudnya Betul. gue sebagai orang Bandung kenal cukup dekat dengan beliau tuh kaget aja, kayak ternyata banyak banget yang emang bersinggungan dan respect dengan Ya, impact dia beliau. berkarya sebegitu luasnya, Sebegitu luasnya. ternyata ya. Begitu sih kalau dari saya, itu berita duka yang cukup terpukul karena gue sendiri cukup kaget sih dengan berita kepulangannya beliau yang cukup mendadak. Pagi enggak sih? Kapan sih? Pagi Persis kalau sih, nggak salah ya. pagi ya? Kalau nggak salah lupa kalau nggak, soalnya orang taunya dari pagi deh kalau Pagi nggak salah, kan? pagi Pagi. lagi di kantor soalnya waktu itu. Sama kayak sebelumnya Iya, almarhum Ade Paloh juga Ade ya. Paloh, Jumat pagi Jumat tuh pagi masih juga ingat dulu. banget. Ya itu sih kalau dari gue. Dari lu apa, Fan? Berita yang mungkin berita ke belakang mungkin gue langsung loncat ke ini ada festival musik yang seru nih, apa tuh? Forestra. Wis, Ah. pasti namanya forest di hutan berarti. Betul, itu Oke. di Orchid Cikolen ntar. Oke. Itu tahun kemarin juga ada ya kalau nggak salah ya. Yang Erwin Gutawa ya, yang Betul. stagingnya Ini pakai. kita cek lagi ya. Kalau sekarang bener ada Erwin Gutawa juga. Ntar ada Isyana juga, ada Diskoria ERK, ya. Efek Rumah Kaca, ada Nadine Amiza, Diskoria ada Scalar juga. Terus nanti tuh ada Majelis Lidah Berduri di Adams dan Jason Ranti juga. Itu tepatnya di tanggal 31 Agustus. Oke. Tiketnya masih ada tuh. Masih ada. Masih ada. Cuman sisa yang kemarin kalau gue cek tuh udah presale berapa gitu. Iya. Di harga 500 ribuan kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja di Instagramnya forestra.id. Buat kalian yang pengen ngadem ya. Iya, betul. Ngadem tuh di Cikole sambil mendengarkan alunan Music. ya. Anjir. Musik lokal, oke. Betul. Ya karena di memasuki akhir tahun ini udah mulai banyak festival besar yang muncul ya. Betul. Jadi buat kalian yang udah nabung dari awal tahun ke tengah tahun, mungkin sekarang waktunya kalian buat ngabisin uang kalian menikmati festival Benar tuh. musik. Ya Ntar- mungkin kalau dari gue yang ternotis dari semua festival itu yang disinkronize itu akan ada Oh iya. pagelaran Ken Arok, terus sama pagelaran itu theatrical
menyanyikan ulang Badai Pasti Berlalu. Benar. Itu sih kalau perhatian gue. Terus kalau gigs event lagi apa ya? Banyak ya, itu Pesta Pora mungkin. Pesta Pora. Kalau dari luar kemarin buat kalian para metalhead mungkin deh. Kemarin udah diselenggarakan sama Noisor, ada Dave Heaven kemarin. 2 hari dia tuh, awalnya 1 hari doang. Oh, di extend. Soalnya banyak yang minat. Itu Dave Heaven terakhir ke Indo tuh lupa tanggal berapa. Kemarin main lagi 2 hari langsung. Harusnya aku ke sana tapi kerja paginya. Jadi Belum dijual rezeki. lagi tiketnya. Belum rezeki. Belum rezekinya. rezeki. Jadi gak apa-apa lah ya. Cukup Oke. kenyang juga lihat di story teman-teman. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu ya sekilas informasi mengenai highlight Betul. yang nyangkut di telinga kita. Betul, soalnya jujur aja sebulan belakangan mungkin agak sibuk Ya, itu. dengan kerjaan juga. Semester tengah Ya kan? tahun tuh mulai banyak kerjaan-kerjaan yang numpuk. apalagi di brand ya, itu aduh. sedang hektik-hektiknya. Betul. Oke, mungkin kita langsung panggil saja. Boleh. Ini sosok One and only Kang Idar Resmadi. Idar Resmadi. Tepuk tangan. Pakai efek ya. Prok. Halo. Aduh, ini Kang Idar tuh salah satu Betul. sosok yang banyak bantu Alunan Nusantara. Juga. Dari yang followersnya masih sedikit banget sampai sekarang yang udah cukup lumayan banyak, Kang Idar banyak banget bantu kita, Mantap ngasih sekali. masukan. Dan mungkin kita pernah satu podcast juga dulu ya yang 17 Di mana tuh, Agustus di Grandmart waktu itu di Grandmart. Oke. 17 Agustus ya. Oke, mungkin yang belum kenal karena kan mungkin Kang Idar kalau di kita kan udah banyak yang tahu lah ya. Kang Idar siapa gitu. Mungkin kalau buat orang-orang awam tuh mungkin boleh dikenalin Kang Idar tuh apakah jurnalis musik atau misalkan apakah sebagai dosen gitu kan orang-orang nggak tahu lah mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, ya mungkin kenalan dulu ya. Ya kalau nama saya Idhar Resmadi, jadi kalau dengan dikenal mungkin Idhares ya di sosial media mah. Ya background saya mungkin jurnalis dari 2004 sampai sebenarnya kalau megang kartu pers itu justru 2009 terakhir. 2009. Makanya suka aneh jurnalis musik padahal saya punya maksudnya legal kartu pers itu sebagai sebuah institusi resmi 2009 gitu ya. Ya selebihnya memang nulis musik. Ya mungkin 2000 awal karir jurnalis musik dulu di Ripple Magazine, jadi ada sebuah majalah indie lah gitu ya yang banyak ngulas band-band lah ya. Betul. 2004 saya kerja 2004 semester berapa 3 4 kuliah itu masuk kuliah sampai ya di Ripple sampai 2009. Kemudian ya banyaknya akhirnya kontributor di beberapa media ya apa ya Trax, Rolling Stone Indonesia, ya banyak media-media whiteboard jurnal pernah, maksudnya menulis di sana. Kemudian Pop Hari Ini, jadi ya lebih relate-nya mungkin nulis musik ya, dan akhirnya lebih difokuskan ke nulis buku sama nulis esai aja sih. Kalau sekarang aktivitas lebih banyak setelah berkecimpung di dunia media lah ya, fokus kemudian jadi pengajar sejak 2019 ya mulai mungkin ya bilang shifting lah ke ke pengajaran gitu ya. Jadi dan ya sebenarnya masih di musik lah, cuman mungkin fokusnya lebih ke nulis lepas aja lah gitu ya. Menjadi penulis lepas aja. Aduh, ini agak grogi sebenarnya. Kalau Kang gue Idar. Oke, Kang Idar. Tadi sebenarnya aku tuh mau nanya kesibukan tapi udah dijawab sebenarnya ya. Oke, kita lanjut aja. Nih Kang Idar, ada gak sih rilisan dari musisi Bandung atau Indonesia yang menarik buat Kang Idar sendiri akhir-akhir ini? Khususnya dari musisi independen. Oke, yang akhir-akhir ini aja. si Leipzig sih saya Oh sih. iya Ya. sih. Maksudnya Musik ya? beda gitu ya. Waktu itu saya sempat ngerasa kalau hardcore Bandung tuh agak sedikit stylenya misalkan ke arah old school, maksudnya Betul. old school Setuju. hardcore gitu ya, maksudnya gaya-gaya New York lah terutama Yes. banyak banget ya kayak band-band seperti itu gitu yang memang ya kebetulan kan saya suka, salah satunya mungkin Fugazi saya suka gitu ya, Oh iya musik-musik sih, kayak Ian seperti McKay. itu gitu ya, Ian McKay. Nah ya Leipzig muncul dengan warna baru aja sih Betul. sebetulnya, yang menurut saya cukup punya style yang juga khusus, juga punya
branding yang juga cukup menarik sih. Mungkin itu yang mencuri perhatian saya yang weh ini oke nih Iya gitu sih. ya. Udah punya album sih belum ya mereka tuh yang fisik ya? Udah, Belum ya? belum Saya ya? sih ya maksudnya Belum masih sih. denger yang Ah, di ah, ah, ah. Spotify. Cuman ya menurut saya sih itu tadi ya membawa nuansa baru Betul dari sih. skena musik punk hardcore. Apalagi hardcore kan mungkin lagi rame ya. Lagi rame banget. Dengan sekarang ya banyak gebrakan-gebrakan di ranah fashionnya juga, di ranah stylenya juga. Cuman yang paling menarik mungkin bagi saya yang cukup membawa perbedaan unik sih itulah. Benar. Karena untuk Leipzig sendiri tuh nggak cukup cuma dengerin satu lagu aja kan ya. Betul. Harus semua itu. Harus semua. Harus semua mengingat track yang pendek-pendek terus udahlah mending habisin aja semua gitu. Ya, maksudnya ya lebih ke style hardcore-nya yang lebih punk hardcore-nya yang lebih ya beda lah gitu ya. Dari sebetulnya itu tadi kalau runut ke ranah Bandung 90-an 2000-an kan banyak hardcore-nya yaitu tadi New York style yang kayak Warzone, Sick of It All, maksudnya yang lebih-lebih gitulah. Lebih tough guy gitu ya. Ini muncul ya itu tadi lebih ke unik aja, beda aja gitu. Oke, berarti yang menarik perhatian Kang Idar Leipzig ya. Tapi kalau misalkan dari ekosistem yang terjadi sekarang nih, kalau dari Kang Idar sendiri ada nggak kegiatan atau sebuah kejadian menarik sepanjang tahun 2024 di skena musik Bandung itu sendiri? Ya sebetulnya mah sebenarnya masih kalau kita ngomongin ekosistem secara nasional tetap ya skala paling besar festival ya. Yang saya tetap masih merindukan memang Bandung masih agak sedikit Yeah. mungkin nggak ada ya atau maksudnya yang memang grassroots based festival ya maksudnya bukan yang festival kayak tadi cerita ya maksudnya kayak Forestra lah atau kayak itu kan memang maksudnya lebih ke komodifikasi atau komoditisasi pemilik modal bikin event. Yeah. Maksudnya ini memang benar-benar community base muncul. Ya dulu kita punya Bandung Berisik lah atau apa mungkin itu ya. Secara keseluruhan ekosistem Bandung masih saya sih belum pengen banget itu ya. Ya mungkin festival yang kecil lah maksudnya skalanya menengah lah. Maksudnya bukan yang gede banget. Yeah. Besar banget tapi yang memang mungkin skalanya kecil tapi intens dulu kan banyak banget ya yang kayak gitu ya. Nah itu sih kalau secara ekosistem yang memang merindukan gitu yang kemudian yang paling ya sekarang itu juga media ya sudah cukup mulai muncul ya. Saya melihat ada potensi nih kayak Journals ya kalau nggak salah. Ini kemudian si Consume ya. Consume Journals, maksudnya ya memang akhirnya itu juga Bandung kan dulu cukup kuat juga ya kalau ngomongin tadi balik lagi background saya di media musik ya meskipun sekarang formatnya beda ya dengan beda. talk show atau dengan visual YouTube podcast si Consume sama si Jurnal saya ditanya naonnya Consume Journal siapa lagi sekarang ya? alunan tidak masuk media. Belum. Belum ya. Maksudnya media yang dalam artian punya ranah ke curating information lah ya. Betul, Maksudnya betul. seperti itu gitu ya. Ya maksudnya itu mungkin 2024 yang saya amati gitu ya. Kemudian yang terakhir yang mungkin banyak juga di musik itu bangkit juga ya Zain ya. Zin ya maksudnya alunan juga bikin. Benar. Yang menarik perhatian saya sih Pas The Peace ya. Oh iya. Ya, betul. maksudnya membawa warna baru lah. Maksudnya nah ini mungkin yang perlu di ini ya. Tadi mungkin kalau secara keseluruhan Bandung masih tetap festival yang based on grassroots yang memang inisiasi dari komunitas atau inisiasi dari pelaku komunitas. Kemudian ya media udah mulai dengan tadi beberapa media yang mungkin supportnya masih di brand ya. Masih di brand. Di brand ya. Tapi satu sisi ya muncul juga kolektif-kolektif menggunakan media-media kayak alunan bikin zin, Pas The Peace, apalagi ya musiknya selain itu ya. Apalagi yang maksudnya media ya mungkin itu ya. Ya kalau ngomongin band mah pasti banyak lah saya yakin lah mungkin nggak bisa disebutin lah maksudnya pasti akan banyak banget. Cuman intinya itu yang menurut saya sih perlu dikonsistenkan media. Terutama ini nih yang mungkin agak sedikit PR, ini mungkin PR juga untuk brand-brandnya
consume festival gitu Nah, ya. bisa juga tuh. Apa journal Journals festival gitu, maksudnya ya mungkin kita bisa mengadaptasi apa yang terjadi di ya Pestafora, Synchronize, mereka kan cuman punya brand aja tapi aktivasi bisa kayak si Mikrogram punya aktivasinya, Iya. Alunan misalkan punya aktivasinya, atau mungkin komunitas di musik kan komunitas di Bandung kan banyak juga tuh Betul, bikin betul. aktivasi-aktivasinya sesuai dan saya yakin pasti banyak resort yang seperti itu gitu. Betul. Dan mungkin itu sih kalau 2024 yang menurut saya sih cukup menarik lah. Betul, dan apalagi media sosialnya juga sekarang udah makin banyak banget ya Kang yang mediumnya kayak kita bisa buat mungkin untuk anak-anak sekarang lebih terima informasi dengan cepat di TikTok misalnya. Terus ngelihat konten-konten journals udah masuk ke TikTok dengan Mas Dika gitu. Itu udah seger banget sih menurut aku juga Mas. Apalagi ada yang cukup baru si Not Views gitu ya. Ah. Nah itu baru nggak saya iya, iya. kemarin kan sempat bikin gigs atau Notfest. Notfest kan. Ya. Maksudnya ada gitu Bandung tuh cuma tinggal kayaknya inisiasi itu ada orang Notfest bikin, jurnalis bikin disatuin gitu Ya. kasarnya gitu. Benar, Ada benar. ada orang sedikit gila punya akses ke brand, Ya. punya akses ke pemerintah lah atau apalah gitu ya yang bisa untuk memudahkan festival ini Betul. gitu ya, kemudian ke komunitas dan kemudian ya itu tadi ya maksudnya inisiasinya banyak gitu ya, Betul, maksudnya betul. itu tadi gitu ya tadi juga si Not Views ya Notfest. Not Views itu cukup menarik gitu ya, media-media yang viral 2 tahun terakhir gitu ya Benar, dengan benar banget. konten-kontennya, maksudnya ya ini juga ternyata di Bandung tuh media cukup eksis, masih eksis. Terus Zinemaker sudah mulai menyentuh ke musik lagi gitu Betul. ya. Itu mungkin yang cermatan saya ekosistem 2024 lah. 2023 2024 itu. Dan uniknya tuh untuk Notfest dan Notfest mungkin deh. Berawal dari shit posting mungkin ya, Ya, kaki shit dari shit posting, posting benar. tapi kok jadi serius banget gitu. Betul, Ada iya. road to Notfest, nanti ada Notfestnya Ya. gitu kan. Itu movement gede sih sebenarnya. Ya setelah Bandung itu kan cukup tercemar dengan apa gigs festival-festival yang cancel Ya. kan, ya, apa pospon Iya, pospon ya maksudnya Wah. pospon sering dipelintir jadi Bener. pospon festival, maksudnya beberapa kan kalau gak salah memang akhirnya menjadi satu ya bisa dibilang mungkin luka lah di dalam ekosistem musik. Bener. Karena ya itu tadi festival teh kita merindukan tiba-tiba ada memberikan zong gitu kan. Nah kita memang akhirnya ya itu tadi sebetulnya asal aktivasi-aktivasi itu muncul, gerakan-gerakan komunitas tuh bergeliat, cuman ada yang menyatuin aja. Itu aja sih kalau saya sih mikirnya wah gila ya kalau ada orang yang punya maksudnya visi itu gitu, karena mau bagaimanapun sekarang masih di ekosistem musik dalam 5-7 tahun terakhir tuh festival sih. Yeah, Kalau benar, ngomongin festival tuh growth ekonominya terasa, Ya. market base-nya itu terasa, orang-orang pada datang, Yeah. brand activation-nya banyak. Maksudnya mau bagaimanapun saya ke Jogja, ke Jakarta apalagi Yeah. gitu ya. Malang gitu-gitu. Malang gitu kan itu festival, ke Yeah. Solo itu festival tuh masih jadi satu ajang yang ya mungkin karena pasca pandemi ya. Jadi mungkin satu ajang yang memang ini menjadi paling di antara di Paling ekosistem vokal musik ya mungkin paling ya, Pak. vokal gitu ya, karena itu tadi marketnya banyak, masih disukai, dan mungkin dengan seiring experience ekonomi ya, maksudnya orang-orang lebih senang menghabiskan uang untuk dapat Benar, experience-nya benar, gitu dibandingkan benar. mungkin sekarang beli produk gitu. Ya, Dan jadi ya. ya itu saya sih paling seneng sih kalau memang ada inisiasi-inisiasi itu. Anjir, ini baru sesi pertama aja menarik. Membuka cakrawala kita terhadap kita baru bahas Bandung doang ya. Baru disentil kayak apa yang sedang terjadi 2023 2024. Anjir, panjang lebar ya. Oke, mungkin kita bakal kupas tuntas di sesi 2 ya. Di sesi pertama ini kita tadi masih awal-awal masih kulitnya doang ya. Masih kulitnya doang. Mungkin sambil kalian menikmati nanti sesi kedua, selamat menikmati sajian lagu dari Alunan Nusantara.
bidadari yang cantik cerita, berapakah sayang tarifmu? Hei manusia, jangan banyak bicara, kami utusan dewasa. Malam ini kau akan terjun, nyawamu akan melayang. Oh bidadari yang pandai meramal, berapakah sayang nomor londeng? Bukan berapa, kami ini utusan yang dewa. Kami bukan berapa, kami ini utusan yang dewasa. Yang dewasa. Yang dewasa. Ah, bohong. Mengapa aku harus mati sekarang? Cinta sutradara. Katakanlah aku keberatan, tapi itu tak mungkin. Sutradara yang jelek dan tolol, kenapa aku tak diberi adegan seks? Kami hanya utusan, kami ini utusan yang dewa. Sudahlah menipu, buatkanlah untukku adegan seks, adegan seks, adegan seks sekali aja. Tunggu lamaku, kau akan mati sekarang. 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 Oh sayang dewasa, beri aku kesempatan. Oh sayang dewasa, beri aku kelonggaran. Tunggul amat tung, kau akan mati sekarang. Selincah kenari belia bercanda, seriang kicau burung pagi di kamar lukisan remaja. Kuncup hidup teristimewa, ada merah di pipimu, ada merah di bibirmu. Dunia ini ucapan hanya saat remaja berlalu pergi. Sayang, sayang.
asapmu merongkak menembus istana dan desa. Kau remaja bermata masa, langit biru asmaramu, merah jambu cahayamu, dunia ini pucat warnanya saat remaja berlalu pergi. Dunia ini pucat warnanya. Dunia ini pucat warnanya saat remaja berlalu pergi. Dunia ini pucat warnanya saat remaja. Halo. Kembali lagi di Malaria bersama Non Radio dan Alumna Nusantara. Wah, tadi sudah ngobrol banyak. Itu baru permukaan luarnya aja ya. Karena kita banyak stok pertanyaan, wajib. Dan sudah kita godok ini karena kita 2 bulan udah nggak malaria. Sekarang langsung kita tembak dar-der-dor. Mungkin kita balik lagi ke tahun 2021. Waktu itu ada event Bandung Desain Biennale. Waktu itu Kang Idar juga ngisi Iya, dan sempat bikin pameran arsip Pameran kompilasi arsip. yang ada di Bandung. Nah, di diskusi waktu itu sama Heri Sutresna atau Ucik Homicide yang sempat menyinggung tentang kolektivitas dan kreativitas. Nah, menurut Kang Idar sendiri apakah semangat kolektivitas di Bandung ini masih sama panasnya seperti dahulu atau udah mulai berkurang? Nah, atau apa yang Kang Idar amati dari kegiatan kreatif di anak-anak muda Bandung zaman sekarang gitu? Oke, yaitu sedikit flashback cerita ke proyek kompilasi itu ya. Jadi sebenarnya kompilasi itu pernah saya pamerkan pertama 2009 di Common Room. Oh, 2009. jauh ya? Jadi saya ngumpulin kompilasi dari kompilasi pertama tuh kan injak balik ya. Injak balik 96, 95. Pokoknya 96 injak balik pertama sampai 2009. Sampai ya kemudian dipamerkan ulang itu kan request Ucok untuk pamerin lagi di Bandung Desain Biennale. Ya waktu itu ternyata dari hasil riset saya ngumpulin wawancara, ngolekting terus akhirnya petain komunitas iya misalnya Harder punya berapa rilisan kompilasi, Ujung Brung punya berapa rilisan kompilasi, Suka Senang berapa rilisan kompilasi. Akhirnya kepetain, barudak Bandung tuh ternyata pola kreativitasnya tuh ya nongkrong, Oh, kolektif oke, tadi. setuju. Jadi rata-rata yang bikin kompilasi itu memang modalnya tuh ya kayak gini lah. Agra punya band apa, Farhan punya band apa, saya punya band apa, kolektif yang memang akhirnya bikin. Akhirnya dari kompilasi itu terlacak semangat bikin zin, semangat bikin band, semangat bikin album tuh dari tongkrongan komunitas. Oh, Nah oke. dulu tuh mudah banget memetakan. Saya kurang tahu ya sampai detailnya kapan, mungkin sampai pertengahan 2015-an, 2013-an pemetaan komunitas itu sangat mudah dilekatkan dengan memang biasanya entah berupa studio band, distro, atau kemudian yang sifatnya tongkrongan biasanya ya pelataran toko lah dan sebagainya. Kalau iya, anak iya. pang misalkan belakang BIP. Iya, Nah iya. waktu itu kepetain akhirnya saya bikin satu, dulu tuh 2009 tuh sempat saya bikin kayak narasi panjangnya. Mau siap publish ya kayak mungkin newsletter atau apa, waktu itu sayang kebetulan 2013 semua data saya tuh hilang. Jadi saya pernah punya sebuah hard disk. Waduh. Nah itu yang bikin saya cukup ngedrop dalam konteks pengarsipan. Oke. Jadi dulu foto-foto gigs 2000-an sampai gigs, video, wawancara, zin, album kompilasi saya punya satu hard disk lah. Ya mungkin ini sedikit intermezzo aja, Iya. punya hard disk. Hilang kabeh, band sektor. Anjir itu bayang 2000-an, 2000-an saya punya kamera pertama ngumpulin arsip-arsip. Termasuk kompilasi data-data tulisan, ya itu makanya pas pameran lagi Ucok tuh kemarin ada anjir ini bisa maksimal kalau memang data yang dulu masih ada. Tapi Iya. intinya itu saya pernah nulis juga, tapi tulisannya tuh sempat ada di beberapa blog-blog yang memang akhirnya modal kreativitas anak Bandung tuh ternyata memang muncul dari budaya tongkrongan. Nah Oke. itu juga kemudian kebetulan
di apa ya, ada peneliti dari antropolog dari Amerika namanya Brian Lufas yang akhirnya pernah bukan meneliti bareng ya, mungkin pernah kita diskusi bareng dan akhirnya di buku itu di apa ya, dipahami tentang apa definisi budaya tongkrongan. Nah, yang mungkin yang ngebedainnya kalau sekarang itu budaya tongkrongannya udah makin mencair. Oke. Karena kalau dulu sangat mudah memang mengidentifikasi tongkrongan itu entah berdasarkan satu ya genre lah atau satu visi, satu interest. Genre misalkan anak punk, BIP, anak pop, Setiabudi, Kintamani, anak kalau di bukunya Irfan misalkan anak indies itu di DU sama di Pati Ukur sama Trunoyo. Ya maksudnya Hasanuddin. Anak metal ya Ujung Berung, kemudian dulu tuh itu gitu, tapi kan sekarang mungkin agak susah. Maksudnya kemarin juga ada temen yang cerita kalau sekarang pengen ke tongkrongan Bandung ngomongin musik, identity musik itu kemana? Saya juga bingung gitu, ngeblank gitu. Terutama menurut saya sih setelah Spasial hilang lah. 2018, 19. Maksudnya saya misalkan kalau mau ketemu ngobrol musik sama Arga misalkan di luar apa ya, di luar di kafe itu maksudnya yang memang secara organik. Creative Hub yang memang nggak ada gitu. Benar. Kecuali coffee shop yang maksudnya kalau coffee shop kan udah beda konteks ya. Nah, mungkin itu yang ngebedain spirit. Kalau zaman dulu mungkin organiknya lebih terasa. Kalau sekarang mungkin drivennya entah mungkin based on saya nggak tahu ya, maksudnya apakah memang based on interest juga. Tapi kalau dulu itu apa ya, secair itu gitu ya, dan terutama ya itu pola-pola hub-hub itu sih. Common room, kalau dulu kan pergeserannya gitu ya, kayak tongkrongan lari ke kayak common room lah. Spasial, anak seni di platform di mana Cigadung. Nah, terus terakhir itu mungkin yang saya amati yang cukup inklusif itu terakhir itu ya Spasial. Spasial. Orang bisa datang, bisa bisa berdiskusi, ada event-event terbuka. Nah, kalau sekarang kan bener-bener ya saya merasakan benar-benar nggak tahu di mana gitu ya, atau memang saya nggak tahu gitu ya. Tapi memang nggak ada gitu. Nah, ini mungkin yang pola tongkrongannya yang memang. Nah, sekarang ya mungkin pola kreativitasnya lebih apa ya? Ya saya melihat mungkin tetap masih sama ya. Kekuatan Bandung masih di modal sosial ya, dari pertemanan, dari lingkaran teman-teman. Cuman mungkin polanya yang berbeda. Sekarang mungkin dipertemukan dengan sosial media. Atau juga dengan event. Nah, itu tadi penting, event tuh tetap jadi sarana silaturahmi, sarana bertemu gitu ya. Nah, itu sih mungkin yang ternyata jadi satu hal yang diidamkan juga, atau hal yang menurut saya cukup penting ya, hub ya, event hub ya. Maksudnya kalau Jakarta kan cukup progresif ya, dengan ada Blok M, M Block. Terus Krapela yang sekarang jadi lagi hits banget. Ya maksudnya dari ruang itu akan tercipta ya itu tadi ya, sarana bertemu, sarana interaksi. Nah, maksudnya saya sih tidak melihat di Bandung yang bisa seorganik itu sih. Dalam artian pola tongkrongannya itu tadi sudah mungkin mencair sekarang dengan banyaknya kafe, coffee shop yang memang akhirnya polanya jadi berubah banyak gitu. Anjir, Farhan. Kalaman tuh kan. Anjir bener. Spasial pasti. Itu pertama saya nonton ini Kang, Navikula waktu itu di bawah siapa ya? Oh ya, Navikula ya. Sama Tresna, Rama dulu tuh. Si Acara siapa Kolektif ya? Ngawur. Kolektif Ngawur, betul. Oke. Itu Rotu Sondre kalau gak salah. Rotu Sondre. Ngalamin guys spasial gak? Seru. Kalau tempat gitu ada nggak sih sekarang apa ya, yang hub gitu yang hallway mah enggak ya, hallway udah enggak sih jualan. Maksudnya enggak yang organik. Spasial menurut saya cukup organik. Iya udah spasial sih Kang. Hah? Gak ada lagi. Gak ada lagi ya, kayaknya. maksudnya yang kalau saya nongkrong Spasial sore itu bisa ketemu gitu. Si Arga saha Iya gitu, benar, dulu sih gitu. Enggak tidak ya. hanya event Enggak gitu, sekarang. dan bisa eventnya. Maksudnya ya memang nggak ada ya, maksudnya kayak gitu sih tetap butuh ternyata ya akhirnya. Fisik itu di pasca pandemi, dan yang saya amati pasca pandemi musik tuh ternyata lebih butuh fisik ya. Betul. Festival, Betul. konser, Ya. gigs. Rilisan fisik juga Rilisan sekarang malah fisik. anak-anak muda. Naik lagi gitu kan. Ya kayak gitu ternyata, beda dengan industri kreatif lain yang memang film mungkin ya OTT banyak ya. Iya. Tapi musik tuh tetap fisik Iya, ternyata. iya. Intensitas fisik gitu. Kayaknya mungkin setelah 3 tahun dikurung visual, kayaknya mereka butuh physical touch yang kayak, wah anjir maksudnya ternyata kayak kaset. Jakarta gitu kan, Krapela ada, meskipun saya belum pernah kesana ya, tapi ngeliat animonya ya rame-rame Iya. aja, dan mereka ya maksudnya memang hidup di ekosistemnya, pelakunya juga, jadi rame terus, maksudnya Iya. bisa menghidupkan
yang dimana mungkin band-band kecil punya peluang untuk Nah, itu manggung. betul. Setuju banget. Tapi tadi kebetulan banget Kang Idar menyinggung pas pameran kemarin ada arsip-arsipnya yang sempat hilang. Ya, Ini kebetulan banget juga mau kita tanyain. Karena kan setelah disinggung kemarin pas pameran 2021 ternyata arsipnya pernah hilang tuh. Maksudnya kalau dari Kang Idar sendiri tuh tips buat pengarsip, khususnya kita kan Alunan Nusantara tuh sebagai pengarsip juga. Mengatasi kayak tadi tuh tiba-tiba datanya loss hilang terus tuh gimana, dan kalau boleh tahu tuh kenapa waktu itu bisa maksudnya kan itu kayaknya itu kalau dicari orang-orang nggak ada yang punya ya. Gak ada yang punya, Nah. gak ada yang punya. Jadi ya hard disk dulu 2000 hilang tuh kan 2000 Itu hilang atau ke bad sektor. Gak bisa balik lagi. anjing. Itu ya maksudnya kalau dulu kan memang gak secanggih sekarang ada Iya. cloud lah. Maksudnya dulu mah memang pasti hard disk. Iya, Nah, ya mungkin tips saya memang bedakan hard disk entertainment sama hard disk arsip. Oke. Jadi betul. misalkan ya gak tahu sekarang mungkin cloud ya, kalau generasi Iya. Arga kan dan Farhan udah cloud lah, udah Iya. enak lah sebetulnya secara ini. Ya kalau dulu kan hard disk tuh kerjaan iya, Betul. kuliahan Iya. iya, project maksudnya Freelance. film-film iya, freelance maksudnya Iya. semuanya tuh di satu hard disk. Oke. Waktu itu ceritanya ya lagi copy film kesenggol. Ah, Dong deng. film biasa. apa Kang itu kalau Wah, boleh? nggak ada yang film beneran ini mah. Waktu itu kan maksudnya dulu film-film masih zaman Iya, iya, barter iya. film. Jadi itu kesenggol. Itu Tapi channel sama sendiri. saya, Oh, untungnya sama saya. untungnya. Jadi lagi transfer ya kesenggol. Cuman dulu kan hard disknya masih Iya, iya. yang drive ya, bukan yang apa SSD apa. SSD ya. Belum kan, masih drive terus 2013 kalau nggak salah. Aduh. Deg. Dong deng, bisa lah. Cetak hard disk anjir, cetak. Saya udah bawa ke 2-3 tempat, nggak bisa bed sektor kan. Ya pokoknya bed sektor udah bawa ini, wah anjir. Nah itu cukup. Ya dulu saya juga termasuk orang yang senengnya ngumpulkan ya. Dulu tuh karena proyek kompilasi saya beli kompilasi apapun. Dari pop, folk, jazz, blues, black metal sekalian saya kumpulin. Oke. Mungkin spiritnya itu sampai 2015-an karena kan kalau sekarang mungkin sudah luas banget ya. Iya, Maksudnya saya kan udah gak bisa lagi metain kompilasi di Spotify. Pasti Iya, banyak lah iya, band Bandung betul. yang mungkin Alunan juga pernah bikin mixtape lah Iya. kompilasi gitu kan. Si Tresna, Warkop dulu pernah bikin. Jadi maksudnya kalau era sekarang dulu sampai 2015-in saya aktif banget. Zin-zin saya kumpulin. Foto-foto terutama itu foto gigs. Zaman-zaman mungkin foto gigs di terutama saya kan tidak terlalu ngalamin banget Saparua. Iya. Jadi Saparua itu masih SMP, jadi belum ngeh lah. Saya tumbuh besarnya itu justru pas ke Saparua, kayak gigs di mana Laga, Klasik Rock, ya Setia Budi teh, Monik lagi. Apa Atau nggak kemarin teh? Wah gak tahu. Apa lah gitu ya. Lubel. Kamar Lubel banyak lah. Iya, Tempat-tempat itu banyak. Gigs saya fotoin, saya folderin. Nah itu ya, jadi kalau tipsnya memang ya yang namanya pengarsip tuh jalan jalan ninjanya. Ya. Kesepian maksudnya bukan sesuatu hal yang maksud dibilang memang harus jerih payah ya. Misalkan Alunan Nusantara dengan fokus musik Indonesia lama lah kasarnya seperti itu. Tapi menurut saya sih potensi komoditisasi era sekarang opportunity lebih besar dibanding generasi Iya, saya. betul. Kalau saya tuh bener-bener numpuk di hard disk. Iya. Ting dek dinaunkeun gitu Iya, karena iya. zine culture belum terlalu hype sekarang lah bisa. Kalau iya, sekarang iya. kan arsip, wah itu saya yakin kalau arsip itu bisa dikeluarkan memang akhirnya bisa dikomoditisasi jadi zine lah Iya, apalah pasti. gitu. Kalau dulu tuh kan kayak ya akhirnya kan cuma punya artefaknya aja anjir kudu nge-scan ulang lo bepisan itu males. Kalau dulu sama wawancara sama analisisnya. Nah ya itu tadi ya mungkin saran saya sih memang kita harus rajin aja sih. Mungkin kalau ini punya backup di drive, hard disk, apalagi hard disk sekarang udah canggih-canggih Iya. ya, udah tidak lagi pakai drive ya, tapi udah SSD ya. SSD. Nah maksud saya itu mungkin buat pengarsip lebih peka juga terhadap hal-hal teknis gitu ya. Memang harus memaintain, terutama ya udah aktif di mana di Digital, ya. digitalisasi. Sama yang paling penting sih mengaktifkan si hasil karya arsip kita itu bisa disebarluaskan, itu paling penting sih. Iya. Kalau saya sih Setuju. masih numpuk di hard disk. Maksud waktu itu yang nyeselnya wajib ini kenapa sih kalau saya bikin publikasinya, bikin
ya newsletter, Menyiarnya, bikin zin, menyiarkannya. setidaknya ada arsip yang memang Iya. udah bisa tersebar. Ya itu mungkin yang itu cukup saya gagal move on lah dari pengarsipan mungkin sampai sekarang beneran. Aduh. Kayak anjir udahlah. Jadi akhirnya ya udah deh pengarsipan mungkin kerjanya Aluna Nusantara, Irama Nusantara atau teman-teman yang lain. Saya mah Iya. mungkin fokus di writing saja. Bagaimana sih dari hasil pengarsipannya Arga atau Aluna Iya, iya. Nusantara bisa saya kembangkan gitu jadi buku, jadi karya tulis atau apa gitu. Oke, berarti itu ya, berarti 2015 ya terakhir file itu Iya, terselamatkan. heeh. Ya kalau sekarang itu dikeluarin bikin minimal buku zin, wah seksi itu pasti. Iya, makanya bisa ngomongin Bandung 2000-an lah. Ya. Gigs-gigsnya itu ya banyak banget itu interview. Ya file tulisan saya di Ripple. Pokoknya itu satu hard disk anjir. Soalnya kan sekarang juga banyak kayak anak kuliah juga mulai ngangkat-ngangkat lagi tema musik. Kayak terakhir yang kemarin saya hubungin Kang Idar kan ternyata ada yang ngangkat lagi tentang musik Saparua Oh, Bandung. musik Saparua. Ternyata mungkin kalau file itu masih ada kayaknya Iya, sangat Jos. Ya itu masih ya mungkin sekarang lagi coba saya apa ya. Akhirnya yang paling penting bagi saya ya itu tadi ya narasinya aja dibikin lah. Maksudnya entah, terutama jadi zin ya. Yang mungkin yang possible buat sekarang itu jadi zin ya. zin ya. Jadi zin makanya mencoba kayak kemarin saya kan nerbitin sama Tresna itu Bandung Essentials ya. Maksudnya Oke. itu metain 2013 sampai 2023 meskipun itu arsipnya si Tresna ya. Sama arsip saya coba ya udah minimal cover-cover kita scan yang penting itu jadi sesuatu dulu lah gitu. Nah maksudnya ke belakang-belakang juga pengen kayak ini tuh juga arsip-arsip ini tuh yang penting dari arsip tuh itu sih bisa dinikmati banyak Dinikmati, orang. Oke. Soalnya saya pernah ngobrol sama Mas Budi juga katanya yang paling penting itu membunyikan si arsipnya itu kan. Betul. Itu tadi ya mungkin garis saya kan belum ya pengarsip. Maksudnya dulu pengarsipan karena kerjaan aja gitu ya. Yeah. Pengarsipan karena memang seiring dengan kerjaan. Cuman ya itu tadi ternyata memang kerja pengarsip dan penulis lah bisa dibilang gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Jadi ya akhirnya memang tapi lebih bagus ya pengarsip sekaligus juga mungkin dia mempublikasikan. Tapi kalau sekarang kan opportunity arsip itu kayak kemarin si Kimung tuh bikin Ripple tuh dokumenter Ripple ternyata kan dari arsip Yeah, gitu kan. Cuman yang paling penting wah ini coba kalau makanya saya sih salut ya dengan kerja pengarsip di Bandung kan gak banyak ya. Iya sih. Si Deden dengan Mas Budi. Ya Mas Budi sih itu. Mas Budi dia mainnya mungkin di blog. Deden di Poster-poster Dingin Mali kami gitu ya. poster-poster yang akan mau pameran September. Poster-poster gigs dari 90-an sampai sekarang. Dedikasi gitu. Ya mungkin Aluna Nusantara ya maksudnya komunitas-komunitas ini sih yang akhirnya bisa membawa sesuatu lah ke ekosistem ini gitu. Oke, anjir menarik banget. Karena kan mungkin kalau tadi kan Kang Idar juga belum berpikir si benda-benda yang waktu itu Kang Idar koleksi itu bakal jadi arsip di kemudian hari berarti ya. Berarti mungkin buat tips anak-anak sekarang kan sekarang mungkin anak muda sekarang juga belum berpikir apa yang dia kumpulin sekarang tuh bakal jadi sesuatu bermakna. Nah, mungkin yaitu tadi apa petuah-petuah dari Kang Idar tadi buat nyadarin kayak siapa tahu kan mungkin yang kaset yang kita beli sekarang band-band misalkan Farhan ngasih band demo 5 biji mungkin sekarang Jadi, ya udah biasa aja siapa tapi tahu Farhan jadi seseorang di 10 tahun yang akan datang jadi berguna. Oke. Ya ini contoh sederhana pas Hari Rusli lah. Oh Hari iya. Rusli itu Iya benar. 80% lah. Karena wawancaranya dikit banget. Saya wawancara cuman keluarga Hari Rusli, ya Yala, Hami dan ibunya. Siapa? Hari Pocang Hari mungkin ya? Pocang. Ada Kang siapa adik ibunya saya lupa banyak dikit lah 6 7 orang mostly itu dari arsip itu arsip yang dikirim yang mungkin dikirim sama Arga cuman scanan gitu ternyata bagi saya itu valuable banget gitu ya bagi saya waktu itu cuman akhirnya dari arsip dari clipping-clippingan dari scanan itu berguna banget yang mungkin terutama dari Deden misalkan dia beli majalah Aktuil jual majalah Aktuil ke saya fotokopian padahal saya beli dan ternyata itu berguna. Ya benar sih, kita nggak tahu ya ke depannya bakal seperti apa. Tapi ya akhirnya bisa berguna mungkin bagi teman-teman yang bisa mempraktikkan metode pengarsipan ini menjadi sesuatu yang lebih, ya itu tadi, lebih punya nilai lagi. Terutama yang nilai mungkin di ranah, ranah yang sifatnya mungkin ya intelektual lah. Maksudnya sesuatu yang memang bisa berguna entah jadi bahan riset, bahan skripsi, bisa diakses mahasiswa yang maksudnya kemarin yang kontak Saparua karena ternyata isu-isu itu masih menjadi sesuatu yang menjadi nilai lah gitu. Si seksi mungkin bagi anak-anak muda zaman sekarang kayak, maksudnya kan mereka mungkin penasaran tapi searching di Google nggak ada gitu-gitu.
Sementara kalau kita punya satu pengarsipan yang lengkap ya pasti punya valuable banget ya. Mantep itu. Di Tumatu Manchester United Museum gitu ya, Liverpool Museum gitu ya. Apa The Beatles Museum. Iya, maksudnya, satu band ya, aja di makanya museum ya. Saya juga tertarik gitu ya Hari Rusli Museum gitu ya. Wah itu kan luar biasa Iya, banget ya. Karya-karya beliau dipamerkan, ada sesuatu. Yang paling berhasil mungkin kemarin si Lamuna ya. Iya, Benyamin. Benyamin ya, Benyamin ya. kan maksudnya wah, si Ada lah arsip, gitu ya. arsip tuh sekarang tuh bisa berbunyi banget Betul. benar. Ya itu tadi ya mungkin yang contoh paling real itu adalah Benyamin. Benyamin ya, ngakikok kemarin. Aduh lupa, iya itu Benyamin. Benyamin Biangkerok. Ya, Biangkerok ya, yang ya. saya datang di pameran yang di Icat ya, di Kemang. Wah anjir ini gila arsip tuh era sekarang. Maksud saya sih era sekarang tuh kalau kita punya dedikasi pengarsipan itu atau memanfaatkan pengarsipan tuh bisa luar biasa banyak sih. Apa Setuju. platformnya tuh banyak lah. Ya. Ya itu tadi ya bikin zin, Kimung bikin dokumenter, Alvin bikin film Iya, Saparua, film Saparua ya. si Lamunai bikin Pameran, pameran rilis, Irama reissue. Nusantara yang paling wow Iya, itu bikin ngak-ngiknok Ngakikok. yang 10 tahun ya, 10 tahun Irama Nusantara edan itu. Saya sih salut edan dari arsip tuh. Ya Nah, benar. kalau kita bisa dari poster, Alun Nusantara musik, misalkan ada yang zin di Bandung wah edan sih. Mas Budi dengan musik-musik Indonesia lah, maksudnya Alun Nusantara musik Indonesia lama, Deden poster, misalkan ada yang zinnya, bikin interaksinya wajir ya dan Ya, ya. bisa Bikin satu sebetulnya. rangkaian acara gitu ya. Karena saya juga sebetulnya inisiasi tuh banyak gitu Alun Nusantara bikin kayak ya Not Fuse bikin ini cuman tinggal ada satu yang punya ide gila ngehijikeun gitu. Ya. Ayo yang nonton yang punya ide gila. Anjir, Farhan. Orang bengong sih Han dari tadi kan kayak gitu. Kaget gimana melihat maksudnya ternyata banyak yang kelewat juga dari apalagi tadi kayak budaya nongkrong. Iya sih. Orang juga mungkin pada saat budaya nongkrong kayak dulu di Spasial dan lain-lain belum senongkrong sekarang gitu. Belum. Dulu kan masih umur berapa gitu ya, masih SD mungkin dulu. SD ya. Ya itu sih kalau kita balik ke zaman-zaman Spasial itu salah satu tempat yang wah udah bisa dibilang memorable juga sih Memorable karena ya. dari ya misalnya ada gigs siapa kita bisa ngobrol di sana terus emang ya udah open space aja gitu Ya. sih Spasial tuh. Mungkin nanti di Bandung perlu dibikin lagi tempat serupa ya buat mengembangin atau ngewadahin musisi atau tokoh-tokoh Bandung yang Benar-benar. Tadi menarik juga bertukar pikiran. Kang Idar yang misalnya dari alunan itu musiknya, dari Zin itu siapa misalnya. Ya, Itu kalau posternya. kita tarik satu garis tuh iya ya. bisa wah kena semua Benar sih sih. itu. Kena semua. Zin kedua gitu ya arsip fest. Arsip Fest kali ya. Arsip Fest ini. Oh gitu. Seru Ya sih. kan, ya. Seru sih Kang. Itu Ari seru. Rusli bikin pengarsipan maksudnya kan banyak lah artefak-artefaknya. Terus Perpus Zin, Perpus Zin, ya. Zin Bandungnya, Deden poster, alunan musiknya. Betul, Atau betul. ada yang mungkin ada teman dulu adalah kolektor merchandise kaos di Bandung ada gitu ya maksudnya ya sesuatu yang Iya ya. Gila juga sih edan itu Kang. juga sih itu tuh. Jadi buat teman-teman yang denger atau nonton mungkin ya nanti di kanal YouTube kita. Arsip Fest ya deh ya. Ini kayaknya harus ngobrol lagi gak ya? Iya, Harus kayaknya ngobrol di lagi belakang ya? layar. Nah, semoga Oke. kejadian ya. Sungguh ya, semoga ya. Karena mungkin Allah pun mempertemukan kita tidak mungkin tanpa Nah, ada itu. sebab dan akibat ya. Iya. Mungkin di sesi 2 ini cukup udah mulai Udah ini panas ya. nih. Udah Mulai oke, udah oke ya. panas. Mungkin kita dinginkan dulu dengan sajian lagu-lagu dari Alunan Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap di Malaria bersama Kang Hidar Kang Hidar Smadi. Smadi.
Cek. 1, 2, 3, oke. Oke, balik lagi ga. Ini segmen Ketiga, tiga. ini mungkin segmen sebelum nanti segmen terakhir yang Betul. ya seru-seruan ya. segmen Seru-seruan. terakhir. Ini mungkin segmen mulai di ini puncak obrolan. Puncak obrolan. Anjir. Karena di segmen itu kita bakal ngebahas banyaknya tentang jurnalisme musik sebenarnya. Nah, betul. Pas banget Pas ini. banget. Mungkin dari Farham sebagai antusiasme nulis-nulis. Aduh, anjing. masih kroco. Ay. Oke, Kang Idar. Kang Idar ini denger-dengar tuh udah suka nulis sejak SMP nih. Terus motivasi apa sih yang bikin Kang Idar buat mutusin terus lanjut pakai medium tulisan buat sharing dan produksi pengetahuan tentang musik? Oke. Ya sejak SMP dulu ya mungkin kalau saya kan tumbuh besarnya justru udah baca ya. Oke. Ya maksudnya tabloid. Dulu era itu bola tabloid bola. Iya, lah. iya bener-bener. Bola GO yang memang seminggu 2 kali itu ditunggu dan dibeli gitu ya. Waktu itu nulis dan waktu itu ada kolom kalau di dulu tuh ada surat pembaca lah Yeah. dulu mah. Jadi memang itu sarana saya nulis, belum punya komputer. SMP SMA nulis terus dimuat dan akhirnya dapat gift-nya itu ini kostum bola. Ya. Merchandise bola. Nah, mulai musik tuh ya sebetulnya kuliah maksudnya ya inspirasinya kembali lagi saya kan tumbuh dengan jadi kalau generasi saya itu kan di komunikasi ya. Betul. Itu ada dua jenis orang. Dua jenis mereka kan mahasiswa jurnalistik. Yang satu tuh preferensinya itu ke isu aktivisme lah. Oke, Aktivis lah. Maksudnya iya. kalau aktivis tuh Tempo gitu ya, Betul, Kompas. betul, Sebenarnya betul. yang memang media dalam tanda kutip berat gitu ya, media ekonomi, politik. Biasanya mereka itu aktivis, pers mahasiswa. Satu lagi adalah mahasiswa komunikasi yang memang suka media alternatif. Oke. Zin, media indie. Nah kebetulan saya mungkin lebih cenderung yang kedua. Jadi bukan yang aktif di pers mahasiswa Benar. gitu yang wah gitu enggak, orasi demo enggak, yang memang nongkrong ke musik, ke gigs, ya itu sejak kuliah. Oke, oke. Dari tongkrongan itu ya udah akhirnya saya bikin zin dulu sama teman-teman kuliah bikin zin dan itu dibaca jadi zin waktu itu saya zin mahasiswa semester awal semester 2 tapi udah berani wawancara Burger Kill ke Mantap. Eben. Maksudnya itu kan Burger Kill masih Sony Iya, loh, bener, artis Sony, terus wawancara Aryan, wawancara Dempak Jeruji, maksudnya yang legenda-legenda lah gitu ya, tokoh-tokoh besar yang anjir didatangkan ku budak letik gitu, anjir nekatnya wawancara. Isunya itu waktu itu saya ingat isunya itu bagaimana respon mereka kondisi skena Bandung pasca Saparua lah. Oke. Wow bro, ya akhirnya itu zin terbit, ternyata dibaca oleh Ucai. Karena kan Oke. saya nyebarin ke mana distro-distro lah. Gak ngerti lah bener-bener sotoy we lah. Dibaca Ucai dan akhirnya Ucai ngajak di Ripple. Waktu itu gitu aja sih, cuman ya akhirnya saya tahu karena itu tadi referensi saya mungkin lebih banyak di media alternatif tadi. Media alternatif. Ripple, Trolli, Zin gitu ya memang bacaan selepas tabloid-tabloid sepak bola. Nah itu ya udah itu mah mengalir aja yang ya maksudnya akhirnya itulah saya tumbuh sebenarnya. Iya Nah, sih. saya nongkrong di Riotik, di Arena, kemudian juga geser ke Common Room, geser ke dulu tuh si Quickening pernah Oh gitu iya. ya. Terutama Common Room gitu dan di mana ya itu notabene seniman, desainer, musisi. Ya akhirnya secara organik itu saya tumbuh besar lah hampir mungkin 2 dekade terakhir dari 2004 tuh memang tumbuh besarnya dari tongkrongan tadi terus akhirnya baca konsum dan kemudian ya waktu itu kan lagi tren juga tuh impor majalah. Jadi Cikapundung itu menurut saya sih kenapa Bandung menjadi salah satu sentral yang bisa dibilang pusat ya musik gitu ya, skena lah bisa Yap. dibilang. Salah satunya tuh karena ada akses terhadap majalah impor. Oke. Jadi dulu tuh saya 2007-an itu masih mahasiswa tuh masih sering beli majalah-majalah bekas di Cikapundung. Majalah musik tuh banyak Iya banget. sih. Metal Hammer, Spin, NME, Vice. Ya itu banyak baca majalah dan kemudian ketika kerja di Ripple, IO juga banyak koleksi majalah-majalah impor. Oke. Nah, referensi majalah impor sih menjadi mungkin waktu itu lebih relate gitu ya akhirnya untuk ngembangin si musik ini. Jadi
Ya awal ceritanya itu sih karena tongkrongan dan kemudian juga ya saya tertarik ke majalah impor musik ya, Oke. terutama sampai sekarang tuh saya numpuk banget tuh majalah. Dulu tuh enak ya meskipun di Bandung itu rada telat. Maksudnya kalau di Inggris sana misalkan Maret 2026 tuh 2024 tuh udah Heeh. terbit, kita bisa dapatnya itu mungkin di 2 bulan setelahnya lah. Oh. Memang rada telat tapi waktu itu gairah untuk beli majalah impor tuh cukup tinggi. Saya Iya lihat sih. di teman-temannya juga banyak yang beli-beli dan itu sih menurut saya sih yang akhirnya ngebuka si ini ya. Terus ya itu tadi ya akhirnya nulis keberanian dan waktu itu yang memang peluangnya besar ya dalam artian medianya banyak. Jadi akhirnya banyak juga nulis di Trax, Rolling Stone, Jakarta Beat. Ya banyak majalah-majalah lain atau website-website lain yang akhirnya dan waktu itu mungkin saya cukup ya itu ya saya juga sempat shifting di 2016 Oke. karena karena saya kan tumbuh dengan nulis esai dan panjang dan reportase lah bisa dibilang ya. Sementara 2016 ya kita tahu ya mulai muncul Instagram, mulai muncul website, ya situs-situs terutama era-era listicles. Listicle tuh 5 musisi terbaik. Iya, betul. 5 gitar. Itu saya sempet anjir orang maksudnya sampai ya itu sempat yang akhirnya mungkin ke shifting saya ke akhirnya ya sama satu sisi ya banyak titiknya yang akhirnya udah deh saya mah mendingan fokus di zin sama buku Oke. gitu karena ya untuk media meskipun saya waktu itu kan sempat di DC ya selama 6 bulan 5 bulan ya akhirnya kan ya mau bagaimanapun era selera audiens sekarang itu listicles. Aha. 5 Ya bener sih kerasa sih Kang ya Idar. kan Benar-benar. 5 ya sekarang di TikTok tuh listicles Iya. kan 5 tempat nongkrong Betul. yang wajib lu datangin. Nah waktu saya itu saya gak relate lah Oke. ke topik seperti itu. Jadi akhirnya ya udah deh saya coba lebih keluar ya makanya nggak lagi berkecimpung di media. Ya itu tadi kebetulan opportunity-nya jadi dosen dan ya akhirnya masih bisa masih bisa berkecimpung lah di isu-isu seperti ini komunitas karena meskipun ya mungkin ranahnya bisa lebih beda lagi yang sesuai saya minat lebih ke riset, lebih ke penelitian, lebih ke tadi ya arsip juga Aha, mungkin benar-benar. mungkin perlu ya itu tadi beberapa saya sempat menggunakan metode arsip Oke. untuk karya saya. Maksudnya Aha. ya itu tadi buku Ari Rusli itu pure itu metode arsip gitu ya. Bukan metode observasi wawancara Observasi, benar-benar wawancara. dari arsip dikasih alunan Nusantara, dikasih irama Nusantara, dikasih lamunai. Saya sampai ngakses beli premiumnya, akses arsip Tempo. Nah, jadi maksudnya Kompas. Nah, waktu itu ya akhirnya ya mungkin itu cara metode-metode yang coba saya untuk ya kayak termasuk di Bandung Esensial saya menggunakan arsip. Jadi Oke. bagaimana sih metode dari arsip kayak dari poster. Kita dapat data dari poster, dapat data dari kaset, liner notes misalkan atau teks itu bisa jadi satu karya tulis musik misalkan. Nah, itu saya coba metode kayak gitu. Jadi bukan meskipun ya mungkin di sana ada bisa diserangnya dalam tanda kutip ya mungkin akan sedikit berbeda dengan wawancara jelas. Ya wawancara kan namanya juga sumber primer ya. Betul. Pasti paling penting wawancara cuman lagi coba ngembangin gimana sih kita bisa menganalisis atau menulis musik dengan metode pengarsip dari modal arsip Oke. gitu. Literatur. Menarik sekali ya. Tapi pernah gak sih Kang Idar tuh ngalamin ragu buat lanjut nulis pernah soal musik? banget, pernah banget. Apalagi nih di zaman sekarang di mana attention span Wah. orang-orang semakin pendek karena udah terbiasa dimanjain sama video durasi pendek itu mah. kayak Reels dan TikTok. Nah, Ya itu saya kan S2 2013. Oke. Jadi ya ini sedikit jadi curhatnya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kang Idar. Jadi 2013 tuh saya tuh masih jadi kontributor buat Rolling Stone lah. Oke. Jadi kalau ada event di Bandung, saya ngeliput, saya nulis reportase lah, wawancara atau apapun itulah. Saya ingat Sarasvati liputan, yang Oke. pokoknya dia itu liputan ke tempat-tempat horor di Bandung. Oke. Yang acaranya itulah gitu. Jadi Iya, ke, iya, iya. ke Pandu, Ya. kuburan Pandu, pokoknya ini. Heeh, rumah kentang. Ngajaklah teman kuliah. Kan malam ya siaran liputannya tuh malam. Malam. Kan anjir hoream baturan dah. Karena kan saya kalau dulu memang sekaligus reporter dan nulis ya. Oke. Buat saya waktu itu untuk kontributor itu ya. Ya udah ajak teman, Ingat banget itu 2013. Jadi saya itu kan sebetulnya bukan dengan tradisi akademik, maksudnya orang teh lain asdos, lain naonnya memang praktisi lah bisa dibilang. Suatu nongkrong lah sama wartawan muda angkatan 2007, 2008. Ada temen nyeletuk. Dar,
anjir mana pangkolot sih. Mana edek terus liputan kieu. Wah anjir itu sebenarnya ngebletrak anjir. Oh gitu maksudnya kan kita harus grow up ya. Iya betul. Maksud saya tuh dalam artian anjir ya juga ya. Ya waktu itu sama transisi ke digital tadi gitu ya. Wah ya itu akhirnya saya mutusin S2. Dapat beasiswa alhamdulillah. Lanjut S2 yang mana S2-nya itu bener-bener jauh banget dengan dunia saya sebelumnya. Musik karena maksudnya di ITB pula. Nah dari situ sempat kayak ya 2 tahun cukup. Ya itu kan saya keluar dari beberapa media dan 2 tahun itu lebih lanjut. Dan keraguan tuh muncul kayak anjir masih gitu mau nulis ya maksudnya musik kayak gini gitu dah. Iya. Dalam artian seperti itu gitu ya. Dan akhirnya waktu itu saya ngembangin metode baru yaitu tadi menulis musik tapi dengan perspektif yang lebih luas lagi. Oke. Ibaratnya malah di jero-jero lah. Fafif was lah. Nah itu maksudnya kayak waktu itu saya sempat ngebahas misalnya waktu itu gimana sih nulis musik tuh nggak hanya ngomongin reportase atau wawancara. Misalkan saya analisisnya tongkrongan, perubahan sosial. Waktu itu sempatlah terbit beberapa kali di Whiteboard Journal. Misalkan saya ngomongin tentang gentrifikasi. Jadi saat toko musik tutup, tapi kenapa kayak si Fikri atau DU, Cikapundung, Blok M itu relatif bertahan Ya. karena isunya ternyata yaitu tadi isu gentrifikasi. Banyak mall-mall yang dimana pasti yang toko-toko musik di mall pasti akan tutup. Ya, di Setara waktu itu Di Setara sih Aquarius. bener. Nah, maksudnya nah itu sempat saya juga kegalauan bahwa kayak dia omongin Frank Zappa ya, maksudnya bahwa menulis musik mah adalah sesuatu hal yang sia-sia gitu ya. Sempat galau lah, tapi akhirnya ya udah deh momentumnya lagi ketika ya jurnalisme musik terbit. Saya diundang ke konferensi musik di mana? Ambon. Ke orang gitu ya. Terus waktu itu saya di satu panelkan dengan jurnalis, pokoknya orang paling waraweh. Dari jurnalis musik senior, siapa? Denny MR, Ben Sleo. Pokoknya itu satu panel bareng, bener-bener satu panel bareng. Anjir. Pokoknya yang muda tuh saya, Rian Pelor. Rian Pelor ke jauh sebenarnya di orangnya maksudnya. Nah momentumnya itu saya dapat Nisari dan akhirnya terbitlah jurnalisme musik. Meskipun sekarang juga saya kan tidak terlalu fokus di jurnalisme ya. Dalam artian memang ya itu kayak apa ya, kado saya bahwa ini pengalaman saya, ini ide-ide saya, ini gagasan saya, ini hasil riset orang, diskusi orang di konferensi musik. Saya cantumkan jurnalisme musik. Nah tapi ya akhirnya kalau pertanyaan tadi ya akhirnya attention ya kan kalau kebetulan ini saya diminta nulis untuk consume nih. Tentang ini banget. Jadi tentang kalau saya sih ngerasanya gini, memang satu sisi ekosistem media apapun itu memang sedang kolaps lah. Maksudnya sedang memang yang kolaps lah. Satu sisi ekosistem musiknya juga memang sedang transisi juga. Maksudnya kalau saya sih mikirnya gini ya, era sekarang itu eranya memang yang disebut dengan, saya sih punya istilah dengan personalisasi medium. Jadi media musik atau apapun itu, tulisan musik tuh yang memang era sekarang itu nggak harus tahu audiensnya siapa dulu gitu. Iya sih. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu ya ada fenomena misalkan ada reportase, tulis, kirim atau terbitin. Ada liputan apa, tulis. Era dulu kan lebih ke fenomena center lah ya. Fenomena centered atau creator centered, producer centered, di mana kayak Ripple misalnya, Ripple kan punya visi ngangkat band-band indie misalkan, terus band-band indie lagi liputan ya kita tulis. Nah kalau menurut saya sih sekarang udah berbeda. Kita harus tahu dulu audiens kita siapa. Musiknya luas pisan. Iya sih. Ngomongin musik teh, ngomongin indie ge loba luas deh gitu ya. Ada mungkin mainin di musik nostalgia, apakah ngomongin di style fashion retro. Jadi era sekarang kalau kita mau produce sesuatu, menurut saya sih era sekarang itu bukan sifatnya membesar, tapi sifatnya mengecil. Jadi attention span memang kita nggak bisa pungkir itu suatu hal yang nyata, tapi kalau bisa sebagai kreator kita tuh harus tahu audiens siapa dan kita harus sifatnya mengecil. Mengecil tuh apa? Ya sekarang mah udah fokus ke audiens lu tuh siapa, lu paham kemana. Misalnya kayak si Aluna Santara, guys main di nostalgia. Iya nostalgia udah gitu. Udah kalau bisa mungkin spesifikin lagi. Nostalgia Bandung. Nah. Karena kalau nostalgia akan ibaratnya mas attentionnya akan berebut sama Irnus ya benar. Irnus misalkan. Ya kayak gitu-gitu. Misalkan kayak kemarin saya baca si Pas The Peace gitu ya. Zinnya dia eksplorasi musik-musik non Latin lah. Afrika gitu. Musik-musik yang memang non barat lah. Maksudnya yang gak tahu ya saya konsum. Maksudnya nah kayak gitu era sekarang mungkin attention span-nya terbatas.
tapi kita bisa melakukan, tapi kita harus tahu audiens kita siapa sama mengecil. Oke. Jadi udah bukan lagi kita kayak zaman dulu yang bisa dikonsum semua. Iya, betul. Ya contoh sederhana lah, saya yakin kalau kita join satu platform, misalkan Twitter kan suka diajak favorit kamu atau join Netflix lah. Ya, Kan pasti saya yakin 3 orang ini pasti beda lah. Beda. Preferensi Arga, kemudian dokumenter, horor, komedi. Ya. Saya action, thriller, Farhan, naon. Ya, Karena ya. era sekarang nggak bisa satu untuk semua. Betul. Nah jadi harus memang kita tahu audiens kita siapa, semakin spesifik lah. Ya, betul. Niche-nya era sekarang memang makin niche. Memang nggak bisa besar, maksudnya nggak bisa besar, emang nggak bisa apa ya satu untuk semua Iya tuh sih. nggak bisa. Udah nggak ke situ lagi Udah ya, nggak ke Kang, situ ya? lagi. Emang ya culture dan social culture-nya emang nggak ke situ lagi. Emang sekarang tuh orang hidup dengan preferensi. Betul. Dan preferensi itulah yang memang yang harus kita tahu. Maksudnya ya memang preferensi itu gitu ya. Nah itu mungkin ya buat media musik ya memang kalau kamu ngeliput Coldplay ya jangan naon gitunya. Iya sih. Pasti ini gitu kan. Nggak selalu Nusantara ngeliput Coldplay gitu. Jangan naon gitu kan. Iya. Nggak mainkan Bandung nostalgia. Nggak di Betul sih. situ bikin aktivasinya. Entah ke mungkin podcast. Dokumenter misalkan, arsip, Nah. zin dan sebagainya. Maksudnya tuh era sekarang tuh itu. Nah kebetulan itu yang saya tulis di Konsum ya. Oke. Jadi era sekarang itu memang tak bisa. Dan ya sebetulnya udah analog versi digital mah udahlah sampai kiamat juga bakal kumaha atunya. Bakal dah kumaha dah. Iya, Kita iya, gak iya. mungkin bisa menghalangi digital. Tapi fenomenanya analog juga masih survive. Mungkin gak besar tapi survive. Ya Bandung Zin Fest mungkin nggak besar tapi ada gitu ya. Ada. Dan Zin Fest di tempat lain ada, dan ya kultur fisik ya di record store day, rilisan fisik, merchandising itu masih ada. Betul. Gitu. Cuman ya itu tadi sekarang itu eranya itu. Jadi preferensi orang makin beda-beda sekarang mah. Betul. Nah kita harus memang spesifik itu gitu. Terlebih juga kalau ngomongin kayak Bandung Zin Fest, ada Record Store Day juga, itu tuh kalau yang Farhan rasa ya Kang ya, tiap tahun tuh nggak tahu kenapa orang makin demen dengan cetakan fisik, Betul. terus makin rame aja itu, Iya. Zin Fest, RSD gitu kan, makin kebentuk juga. Karena yang orang tidak pahami digital teh ilusi sebenarnya. Iya, betul. Ya maksudnya bukan tanpa apa-apa ya, maksudnya kalau kita ngomongin musik gitu ya, platform streaming ya dikuasai apa band-band besar lah. Betul, ya Big Fish itulah segala macam. Iyalah big fish itu gitu ya, itu contohnya di dunia konten. Ya, Udah paling tetap yang dicari itu algoritma akan mendukung yang paling besar, Benar, dan kita benar, tidak benar. tahu ada permainan dengan agregator, ada promosi digital marketing yang besar, apa kerjasama promosi, dan itu ya maksudnya ya digital tuh ilusi, kita seolah-olah digital berharap besar, Iya, iya, iya. organik itu menurut saya Betul. sih agak sedikit ilusi bagi kreator ya. Jadi ya era sekarang menurut saya sih ya itu tadi sih, kembangkan aja, maksudnya yang misalkan podcast juga akan dimiliki oleh siapa, warung teh si Pras Teguh, Pras Teguh, BWK ya. Close the door. Yang maksudnya yang talk show gini misalkan ya gitu, ya udah kecil tapi aktivasinya Aktif, yang memang terus. community base aja gitu. Jadi era sekarang tuh ya kadang kita bikin podcast murah, mudah, gampang, tinggal modal. Enggak juga. Iya. Big Fish tetap Bener. ada ya. Makanya ada di dunia itu ada istilah platformisasi gitu. Karena platform tuh ilusi sebetulnya mah. Just ya berat kayaknya. Jadi ya itu era sekarang mah yang penting itu tadi alunan Nusantara ya udah fokus, Oke. lekenan, main di sini udah di sana weh gitu. Era sekarang mah gitu. Ya sih, benar. Di samping itu Kang, dari awal berkarir itu tantangan terbesarnya apa sih Kang kalau boleh tahu? Anjir, tantangan terbesar. Tentu saja adalah nggak tahu ya, kalau saya sih tidak terlalu ngomongin industri karena saya tidak terlalu peduli ya. Ya, ya, Maksudnya saya mah bikin aja. Yang tantangan terbesar itu sebetulnya mah keberanian sih. Ya itu Ya. tadi ada opportunity yang memang pada zaman saya itu tidak coba saya untuk lebih luangkan gitu. Maksudnya kayak festival, saya tuh bisa misalkan tren festival belum ini tapi udah ini bakal rame deh festival. Tapi ya itu tadi ya, mungkin karena saya juga bukan tipikal yang apa ya. Kalau saya kan bukan tipikal yang sesuatu yang maksudnya kayak
kayak berani untuk ini ya bukan tampil di depan ya. Apa saya bukan Untuk tipikal vokal mungkin ya? vokal, Ah. betul. Saya bukan tipikal yang memang vokal. Memang saya lebih senangnya ya udah observer lah Oke, berarti. iya. Saya lebih senang naon sih nu rame ngomong kalaupun di ininya kayak gini-gini ya. Jadi tantangan terbesar sih terutama kalau sekarang mungkin ya jelas ya. Selain itu ya keberanian tadi memang ya harus berani ya. Kalau sekarang misalkan harga kayak tadi Arsifes udahlah bikin kecil-kecil Yap. aja tempatnya leutik weh. Tapi Mhm. aya rame ya di Bandung. Betul. Ya udah hajar gitu. Nah, sekarang tuh berani hajar itu mungkin yang menurut saya sih tantangan terbesar Oke. ya buat saya pribadi gitu ya. Kedua ya waktu sih kalau sekarang Waktu ya. ya Karena benar, mungkin benar, Kang. saya maksudnya udah keluarga juga, terus sibuk dengan ya mungkin dunianya sekarang lebih banyak di kampus. Ya itu jadi sekarang juga lagi PR saya yang cukup mungkin setelah pandemi agak sedikit sedikit merenggang lah, longgar maksudnya kayak silaturahmi kayak gini ini saya seneng gitu makanya tadi tawarin selektor hayu aja lah karena udah lama banget bener-bener pasca pandemi itu saya cukup kayak dapat undangan misalkan Kang pameran anjir jauh tempatnya terus ya kampus saya kan jauh lah anjir maksudnya effort itu yang memang tantangan terbesar itu ya itu tadi ya mungkin waktu dan ya silaturahmi sih menurut saya sih yang paling tantangan yang memang harus tetap ya itu tadi balik lagi ke nongkrong ya Bandung kan Benar. inisiasinya kayak gini gitu dan itu sih yang perlu menurut saya tantangan terbesar tuh ya terutama ya kalau saya sih waktu keberanian untuk terus ya maju gitu ya sama ya mungkin kembali lagi untuk kayak gini-gini lah saya senang makanya pas agak ya udahlah hajar hayulah karena cukup loss saya maksudnya kayak beberapa kalau dulu kan ada gigs tuh datang itu kan guys kalau toge deh ya tapi itulah lebih mudah-mudahan sih ada ya tetap silaturahmi dengan yang muda, Betul. dengan yang senior dan sebagainya tetap terjalin lah. Biar koneksi juga makin enak Betul, juga ya, Kang ya. gitu. Gak lost banget, Lost karena banget. jujur saya cukup lost dengan teman-teman di Jakarta ya maksudnya lebih sebetulnya bukan karena ada apa-apa ya memang sibuk sibuk aja dan memang ya itu tadi mungkin perlu ada effort untuk kembali menjalin silaturahmi terus gitu. Oke. Di satu pertanyaan terakhir di segmen ketiga, ini agak panjang dan sedikit kayaknya panas juga nih ya. Coba ya. Baik lagi nih Kang ke diskusi Kang Idar sama Kang Ucok Homicide di awal. Di sana sempat disinggung soal euforia ketika akang-akang sebagai anak muda Bandung bisa bikin shortcut dari proses tradisional buat bisa menghasilkan karya di industri kreatif dengan bikin publikasi sendiri atau bikin rilisan fisik sendiri tanpa harus besar dulu. Tampil di TV nasional dulu dan lain-lain. Nah, di salah satu interview juga Kang Idar pernah bilang kalau Kang Idar adalah golongan mahasiswa yang tertarik sama media-media independen. Tapi di perjalanan karir Kang Idar menulis untuk banyak media besar pada akhirnya kayak Rolling Stone, ada Whiteboard dan lain-lainnya. Koreksi kalau salah Kang. Nah buat para penulis pemula yang pengen punya media dan aktif berkarya sebagai penulis atau jurnalis musik, pengalaman atau portofolio di media besar tetap harus punya kah atau itu sebenarnya nggak terlalu penting? Yang penting divalidasi kualitas tulisannya oleh orang-orang yang memang mengerti soal musik dan jurnalisme musik atau orang-orang yang apresiatif sama jurnalisme musik. Apakah udah cukup? Panjang juga ya. Panjang juga nih pertanyaan ini. Panjang Ya juga nih. era sekarang tuh enaknya di musik. Kalau menurut saya ya kanon atau gatekeepernya tuh nggak ada sebetulnya mah. Iya sih Kang. Beda dengan sastra tuh edan loh. Sastra film. Iya. Sastra tuh kanon itu masih ada gitu ya. Kalau kamu gabung geng ini, mazhab ini. Ya. Atau mungkin film lah, film tuh sangat kerasa gitu ya sebagai kreator. Musik tuh sebetulnya enggak sih, ya itu hanya masalah tentang industri aja, kamu dekat dengan brand. Ya itu mah hal wajar ya, yang maksudnya modal sosial yang dimanapun networking jejaring brand itu tetap penting gitu ya. Cuman kalau di musik apalagi menurut saya setelah Rolling Stone tidak ada gitu ya 2017, kanon tuh nggak ada. Semua tuh bisa banget sebetulnya bisa, cuman ya itu tadi ambisi besar tuh apa sih gitu sebesar apa gitu ya sebesar apa sih dan sekarang itu menurut saya sih sesuatu yang besar itu sudah tidak ada lagi apalagi itu tadi perspektif saya memang sekarang itu makin mengecil justru makin mengecil gitu maksudnya opportunity yang palingnya itu tadi kembali lagi ke otentisitas gitu ya era sekarang itu kan menurut saya sih yang paling penting personal branding. Personal branding jadi apapun itu ya era sekarang
kita hidup di era itu, dari saya nyebutnya personalisasi medium, di mana yang sekarang itu ya medium-medium personal ini yang makin naik lah bisa Oke. dibilang gitu ya. Nah, semakin preferensi orang semakin beda dan itu yang semakin perlu dioptimalkan. Ya dulu memang saya tuh tumbuh besar dengan media independen, tapi kan sebetulnya bukan masalah independen atau major atau Betul. apa, tapi memang saya sukanya di musik aja Ah. sebetulnya mah. Cuman memang tumbuh besarnya, yaitu tadi di awal saya ceritain bahwa saya tumbuh ada 2 kultur nih Ya, ya, zaman ya, saya. ya. Gak tau kalau zaman komunikasi sekarang ya. Mungkin kalau sekarang pengennya jadi selebgram, jadi konten Betul. kreator. Kalau zaman saya mah dulu cuma 2 nih. Iya. Pers mahasiswa atau media alternatif, mudah-mudahan media alternatif. Media Cuman ya akhirnya ya waktu itu menurut saya sih ya itu tadi ya, menulis musik itu nggak ada kanonnya. Maksudnya nggak Oke. ada yang wah kamu masuk terbit di ini sah, nggak juga sih. Sekarang tuh ya bisa bikin aja, bahkan mediumnya pun bisa luas banget. Benar. Sesederhana Twitter misalkan atau apa gitu ya. Cuman yang paling penting sekarang tuh ya itu tadi ya, kita harus tahu preferensi kita, audiens kita kemana, personal branding udah Oke, gitu ya. iya sih, bener sih. Personal brandingnya ke arah seperti apa ya, menurut saya sih itu ya, kita punya audiens khusus yang memang sesuai preferensi tersebut. Era itu makanya saya sih mengasumsikan ke depan itu memang dunia yang akan semakin mengecil. Betul. Seiring attention span kita Iya. yang makin terbatas gitu ya. Jadi mungkin ya kita preferensi jelas, saya yakin 5 orang di sini preferensi pasti beda-beda. Konsum informasinya juga beda-beda. Betul. Tergantung apa? Tergantung preferensi kita. Nah, jadi ya mungkin asumsi atau keinginan besar tuh menurut saya sih terlalu abstrak gitu ya. Oke. Besar tuh apa gitu ya. Viral gitu, viral pun menurut saya sih ya apa sensasional atau Aha. apa gitu ya. Yang paling penting ya itu tadi, kalau menurut saya sih kita punya sesuatu yang memang apa ya, kita bisa ya ibaratnya mah kita memang punya value-value yang Oke. memang bisa kita kerjakan dengan baik aja, gitu aja sih kalau menurut saya sih. Ya memang era sekarang mah bisa bermusik tuh maksudnya sebesar apa sih sekarang musik gitu ya, maksudnya iya. rockstar apa gitu, Iya, kayak iya. Coldplay, mungkin generasi terakhir Coldplay kah gitu ya, gitu ya. Seperti itu gitu ya, sebesar Metallica zaman dulu yang memang bisa satu stadium edan gitu, atau misalnya era Kantata Takwa satu stadium edan. Era Betul. sekarang kan nggak ada lagi yang Iya sih. musisi yang Raisa gitu ya satu stadium. Maksudnya ya era sekarang tuh itu justru mungkin bukan masalah jadi membesar, Oke. tapi semakin berjejar, semakin apa menjadi amuba gitu, Oke. semakin mengecil, tapi ya kita punya opportunity yang banyak gitu ya. Maksudnya itu tadi gitu ya, era sekarang tuh itu. Saya sih membacanya era sekarang tuh seperti itu. Jadi Oke. ya buat mungkin yang pengen nulis musik atau apa ya itu tadi ya, mungkin saya tidak tahu kalau masalah secara industri ya. Jelas karena yang seperti saya ceritain bahwa kalau ngomongin industri media semuanya juga lagi kolaps. Oke. Gak hanya musik, mau kuliner, Vice aja bangkrut. Iya benar. Iya Kemudian Pitchfork aja sekarang mulai jadi kayak jual sahamnya lah, Iya dan sih, beberapa benar-benar. penulis musiknya dipecat. Betul. Kemudian majalah Q Magazine juga kolaps setelah 34 tahun. Media musik di luar pun sama Iya, sama struggle, ya. dan industri media dan bahkan bukan hanya industri musiknya juga sama, lagi pada survive, struggle semua. Karena apa ya? Karena mungkin era sekarang tuh udah bukan seberapa besar kamu, Betul. tapi seberapa mengecil, tapi seberapa konsisten dan semakin. Iya sih. Iya Banyak benar gitu. benar. Jadi kayak kita mengecil tapi membanyak gitu. Iya. Kayak gitu polanya kalau saya lihat ya. Jadi Ah, bukan ah. big giants korporat Ah, besar, tapi besar bikin gitu. yang ya kecil aja. Tapi Kecil bisa- tapi sustain gitu. tapi fleksibel lah. Ah. Apa bahasanya tuh agile. Ya. Agile. Jadi kata kunci era sekarang tuh kreativitas yang agile and Betul. fleksibel. Ya maksudnya kayak Irma Nusantara ya agile aja, jadi selektor, jadi pengarsip, Betul. jadi media, Betul. jadi IO, jadi merchandising, Iya ya. jadi masuk. media, maksudnya podcast. Mhm. Nah, jadi kita mengecil tapi lincah lah. Iya gitu. betul. Agile. Ya itu ya, jadi asumsinya bukan makin membesar, seberapa mau kita membesar, Mhm. tapi seberapa agile kita gitu ya. Betul. Nah menurut saya sih, kalau generasi saya kan mungkin agak sedikit banyak opportunity-nya, tantangannya tadi ya waktu, Ya. keberanian. Tapi anak sekarang kan nekat-nekatnya Nekat. edan gitu. Saya salut bisa alun-alun anjing kesian festival apa yang kemarin pas Oh pameran baca sana. kan maksudnya di generasi saya mah yang Ah. maksudnya anak muda, maksudnya bikin pameran Mhm. besar gitu, terus tempat maksudnya Sukarnario misalkan. Nah, keberanian itu sih yang saya salut dari generasi. Jadi sekarang mah bukan saya pengen membesar, Mhm. tapi saya pengen se-agile dan fleksibel apa.
Bener sih. Iya. Bener juga. Iya bener. Bener. Tuh kalau menurut saya mah. Itu cukup tercengang sih gak? Kayak kebuka. Akhirnya kebuka gitu. Karena kalau yang saya tangkap sih gak perlu untuk menjadi besar aja. Tapi perlulah ketika banyak impactnya ke orang-orang sekitar sih sebenarnya. Yang tadi menjadi amuba segala macam banyaklah aktivasinya. Kayak semakin lincah dan segala macamnya itu ya ternyata setelah Kang Idar ngomong gitu untuk mencapai besar dalam tanda kutip enggak deh kayaknya. Iya, Mending agile aja lincah udah gitu. Lincah. Ada perusahaan ada di festival musik, di festival ada bikin ini ya agile dan Nusantara teh naon medianya Betul, ada bikin di Zinfest tiba-tiba aya. Betul. Tiba-tiba di acara selektor Selektor aya ada gitu. arsipnya ya maksudnya menurut saya integrasi sekarang tuh bisa Iya. eta teh. Jadi udah bukan aja orang yang sebesar naon Bener. bukan ke sana dan udah gak penting lagi gitu. Iya sih. Terus mendingan semakin se-agile apa kamu dan se-fleksibel apa kamu. Betul. Jadi be agile ya teman-teman dan be lincah kayak gitu. Lincah. Be lincah. Nah, tuh kan benar kan si segmen 3 ini cukup panas juga gak ya? Panas juga. Cukup menampar juga. Nanti kita di segmen 4 kita cooling down dulu aja. Oke, di segmen 4 tar kita cooling down. Masih bersama Kang Ida Resmadi di Malaria. Oke, stay tune terus. Andaikan hanya malam yang aku temui setiap hari. Andaikan kini hanya bintang yang bersinar tanpa mentari. Kan ku petik lagu seirama dengan langkahmu. Kan ku tulis syair yang senada dengan nafasmu. Engkau adalah tiap tetes air mata dalam tangisku. Engkau adalah ilusi dalam lamunan tiap rinduku. Kan ku petik lagu seirama dengan langkahmu. Kan ku tulis syair yang senada dengan nafasmu. Andaikan hanya malam yang aku temui setiap hari. Andaikan kini hanya bintang yang bersinar tanpa mentari. Kan ku petik lagu seirama dengan langkahmu. Kan ku tulis syair yang senada dengan nafasmu. Engkau adalah tiap tetes air mata dalam tangisku. Engkau adalah
Oke. Oke. Sudah. Kita kayaknya segmen terakhir ini cooling down dulu Cooling down aja lah ya. Cooling down Kita dulu. tadi beri kita anak muda untuk berpikir ya mencerna. Betul, mencerna. Bener, Tadi- kita dari tadi banyak kayak anjir bener. Oh anjir iya, bener, gitu kan. Langsung Karena kan terbuka aja gitu. terbuka. Dan bener juga maksudnya yang selama ini kita rasain tuh maksudnya tercurahkan dari emang Kang Idar yang udah lama Iya. mencermati skena Bandung dan lain-lain gitu. Ternyata emang yang terjadi sekarang tuh gitu dan kita baru menyadarinya tuh sekarang. Iya. Kenapa kayak tadi Irama Nusantara 10 tahun tetap eksis tuh karena ya itu Betul. dia tetap fokus dengan apa yang dia sukai Iya. dan dengan pasar yang suka sama mereka Dan di gitu. situ-situ aja. Nah, itu yang bikin itu. kayak mungkin kayak kita juga gitu alunan Nusantara ya hanya di kolam itu Tapi kita jadi semakin serius gitu ke situ tuh. iya. Kayak ngolahnya, diggingnya segala macam, ngupasnya lah apa. Karena Gitu. mungkin fenomena yang orang amati gitu ya. Anak muda sekarang juga lebih suka yang itu yang beda-beda ya. Nggak kayak dulu kan kayak Iya, suka The serempak. Beatles semua Iya, Beatles. benar. Sekarang tuh kayak anjir sama orang nyarinya yang beda. Nah, mungkin pasti. mungkin yang kayak gitu-gitu bikin media-media kayak kita yang amuba-amuba tadi tuh banyak bikin orang-orang kayak anjir ternyata ada gitu Iya yang gini. benar. Dan itu tuh bisa jadi ya kalau kita mainnya di situ-situ aja ya udah keunikan kita itu aja sih. Nah Gak? itu, jadi Gitu. orang lain tahu kayak, mau ini mah kesini aja gitu. Nah, Kalau misalnya nyari musik lawas deh untuk pengarsipan ada Irama Nusantara, ada alunan juga. Jadi Nah. orang tuh notice-nya udah ke situ ya aja betul, gitu. betul. Gitu. Setuju. Ya mungkin untuk sesi tadi terkait penulisan dan lain-lain, ini mungkin pertanyaan terakhir terkait sesi-sesi penulisan dan jurnalisme. Boleh. Sikat Mungkin nggak? di terakhir ini tips atau saran buat jurnalis atau penulis muda yang mau mendalami sebagai objek mendalami musik sebagai objek tulisannya, yang mau bikin media musik sendiri atau yang sedang menjalankan media independen agar bisa sukses dan cukup survive di bidang ini tuh, tips dari Kang Idar tuh apa aja? Yang paling pasti itu ya, pertama tahu dulu audiensnya siapa. Oke. Ya itu tadi ya, kalau dulu beda banget, kalau dulu based on fenomena ya, apalagi ini. Kalau sekarang tuh ya itu tadi ya, tahu dulu audiensnya siapa. Oke. Preferensi orang beda-beda, era sekarang tuh udah nggak bisa lagi kayak dulu satu untuk semua. Oke. Jadi tahu dulu kalau memang, dan itu bisa paling gampang apa yang lakukan yang disukai gitu ya. Misalkan kalau musik tuh lo banyak banget musik itu, kalau hip hop misalkan ya enggak hip hop weh gitu. Lekenan gitu ya. gitu Di ya. molotok nih. Molotokeun we gitu ya, dari apanya lah, visualnya apa molotokeun gitu. Ya udah, nah opportunity media kan sebetulnya makin besar ya. Iya. Bisa bikin podcast khusus hip hop Oke. atau memang zine hip hop, Mixtape juga mixtape mungkin ya. hip hop. Ya itu tadi agile tadi ya, 360 yang memang kalau di ranah media ranah manajemen tuh 360 misalkan. Jadi ya era sekarang tuh itu harus memang justru menurut saya sekarang itu eranya passion based ekonomi gitu ya. Memang kalau dulu kan memang harus ya memang selera pasar tetap ada ya, tapi cuman maksudnya itu bisa kalau era sekarang bisa dinegosiasikan gitu dikompromikan ya. gitu. Dikompromikan karena ya itu tadi ada opportunity-nya adalah gitu ya. Yang paling penting itu. Terus yang kedua ya itu tadi ya, tetap jejaring nomor yang tetap utama lah. Selain tahu audiensnya kamu, terus ya tetap jejaring itu tetap penting. Tadi makanya saya cerita bahwa ya silaturahmi itu tetap poin di industri kreatif apapun. Iya. Musik, sastra, film, desain, berjejaring, berkomunitas, berasosiasi, berkumpul, nongkrong itu tetap jadi satu modal sosial yang cukup besar ya di Jakarta pun, sama polanya ada place, ada venue, berkumpul, berjejaring dan sebagainya. Yang ketiga sih menurut saya sih ya buka perspektif aja sih ya. Ngomongin industri kreatif ini bukan satu bidang maksudnya kalau ada istilah itu dengan era sekarang itu bangun yaitu tadi ya personal branding gitu ya, personal branding dan yang kuat ya karena passion based ekonomi tadi. Menurut saya sih era sekarang tuh eranya T-shape. Ada yang pernah denger T-shape? Belum. Huruf T. Nah jadi era sekarang tuh harus ngembangin skill berdasarkan huruf T-shape. T-shape tuh kayak huruf T. Jadi kita tuh misalkan saya pengen dalaminya itu musik writing misalkan atau creative writing. Dalamin creative writing. Kamu belajar dari idola-idola kamu, belajar dari tokoh-tokoh kamu, belajar pokoknya jeroken kayak huruf T. Nah tapi kita harus membuka perspektif lain. Untuk bisa saya creative writing, saya harus bisa apa? Harus bisa digital marketing.
harus bisa membaca peka sosial, harus bisa mendalami tren, apa ya sebetulnya tuh tren, ya maksudnya membaca tren. Kemudian saya harus paham kajian budaya, misalkan. Saya harus belajar komunikasi. Tidak hanya komunikasi, saya butuh juga kemampuan karena public speaking. Belajar public speaking. Jadi sekarang tuh kita yang penting tahu dulu apa yang kita pelajari, satu skill aja. Oh iya, dari sini ke sini jadi Baru ke situ. Jadi misalkan kayak saya creative writing, saya udah jalanin creative writing sampai sekarang. Saya masih beli buku-buku tips menulis, trik menulis ke Bandung. Ini menulis gaya Hemingway, saya beli 15 kutipan para penulis orang beli gitu kan. Ya karena saya dalamin itu. Atau misalkan karena saya sekarang dosen gitu ya, saya harus punya kemampuan metodologi riset atau nulis akademik yang bagus. Saya beli, saya pelajari. Tapi untuk bisa itu saya harus punya kemampuan lainnya. Terutama misalkan kalau saran saya, saya tuh lagi harus belajar manajemen keuangan nih. Karena kan saya freelance nih, atau misalnya ya ada ini bisnis kecil-kecilan harus manage keuangannya kayak gimana. Orang teh sering jadi pembicara nih, harus belajar public speaking. Belajar public speakingnya kumaha. Jadi T-shape aja sekarang tuh. Jadi komentar? apa gak? Ilmu baru, T-shape teman-teman ya. Bener, jadi huruf bentuk T. Jadi dalemin dulu, tapi di luar itu tuh kamu harus kayak misalnya lagi demen apa nih, dalemin juga, ada akarnya juga, ntar ya pokoknya dalemin aja gitu. Memburuk huruf T, kayak gitu. Tadi makanya sempat mikir terus kalau misalnya lihat yang di YouTube tadi aku gini-gini, iya bener sih ngebayangin juga gitu kan. Bentuknya kayak gini. Ya misalnya kayak content creator, saya pengen belajar content creator copywriting. Copywritingnya jago. Tapi T-shape tuh butuh jago edit video, edit foto. Atau mungkin butuh jago digital marketing. Ya mungkin kalau ting jago mungkin informatika teh IT misalkan sederhana coding sederhana. Ya udah itu jadi satu embedded skill. Maksudnya satu personal branding kamu. Ya Farhan, public speakingnya? Ya udah dalamin public speaking, belajar buku pahami. Selain public speaking teh naon? Orang kudu jago manajemen nih, karena saya pengen serius nih. Manajemennya pelajarin. Public speaking orang di bidang kan public speaking tuh luas ya. Betul. Orang bisa pengennya misalkan di bidang public speaking event-event pemerintah misalkan ya. Berarti harus tahu tren yang terkini teh naon. Dan gaya bahasanya juga beda kan ya. Harus tahu gosip, tahu tren. Maksudnya kayak gitu-gitu. Intinya kayak pola T aja. Kita tahu yang pengen kita perdalam. Pendampingnya itu ya udah mungkin 4-5 skill udah oke. Gimana Gak? T-shape ya. Tuh ilmu baru teman-teman ya. Nah ada lagi gak pertanyaan? Anjir, kayaknya ya itu kita butuh waktu untuk mencerna yang betul tadi. Ya. Dari sesi 1, 2, 3. Ntar pula. Nah ini mungkin buat cooling down di sesi terakhir kita seperti biasa dengan bintang-bintang tamu. Kita mau tahu juga tadi kan taste musiknya udah ya. Udah. Kita mau tahu taste terhadap kuliner. Air-air ini nih Kang Idar lagi suka makanan dulu aja ya. Makanan. Di lagi Bandung. Suka makan apa sih air-air ini Kang di Idar? Bandung. Di Bandung. Ya. Jujur saya bukan yang kuliner banget sebetulnya. Orangnya tuh justru yang yang setia lah bisa dibilang. Maksudnya kayak satu tempat udah gitu ya. Dan sebenarnya bukan yang explore lah kasarnya emang. Tapi kalau ya pasti mama babaturan ya. Ya mama. Cuman Edan udah. Saya tuh ngalamin mama babaturan 2015 ya. Bisa gawe di situ. Bisa laptopan. Dulu kalau saya sih dulu banget nongkrong. Mungkin gak kuliner ya, tapi ya mungkin dulu kuliner ukula nongkrong tuh ya. Tapi sekarang juga udah gak bisa ya, udah rame gitu ya. Terus tapi mah babaturan, gila. Sekarang saya terakhir tuh Sabtu kemarin pengen udah beres olahraga, renang, kesana anjir udah impossible sih kayaknya. Itu sih, tapi kalau sebetulnya ya itu yang paling saya suka. Terus kalau saya gak tahu ini di kampus saya ya gitu ya ada Bebek Madura lah. Kalau orang Telkom tuh ada di samping BNI, Bebek Madura depan gerbang BNI itu saya favorit lah. Oke. Terus kalau kopi ya Cihapi ya Los Cihapi. Sebetulnya sejak 2015 kan saya sering nongkrong di sana dan ya meskipun kopinya nggak yang kopi tubruk ya, maksudnya bukan kopi. Dan saya juga ya kopi minum-minum aja beritnya saya yakin itu anjir ya. Tapi ya itu yang
yang sering jadi tongkrongan lah dulu ya, mungkin kemarin-kemarin juga ya Uncle Coffee gitu ya, sekalian ada apalagi sekarang ada plat-platnya Ya, kan Atlas ya Atlas. si Atlas. Paling itu ya, selebihnya sih kalau untuk kuliner yang apa ya, yang sering sama Baturan, sekarang ada lagi mungkin yang beberapa kali saya kesana ada di Unisba, tukang nasi. Tukang nasi. Jadi dia tuh chef. Ya saya juga gak kenal, cuman beberapa kali dan saya sih masuk. Jadi kalau saya sih kan suka masak tuh yang memang mencoba, karena usianya. Yang memang fresh lah. Maksudnya bukan fresh ya kayak masakan sih, kayak Mama Baturan. Konsepnya tuh makanan rumahan. Ya maksudnya saya senang aja makan masakan rumahan dan yang apa ya, yang memang ready lah kasarnya gitu. Itu ada di sebelah Unisba. Di sebelah Unis. Jadi ada gang apa sih yang ke bawah tuh? Yang dekat Yomart bukan Kang? Bukan, Arara, sebelum bukan ya? Unisba kalau dari bawah mah ada turunan gitulah. Ada. Ya itu adalah, maksudnya saya baru 3 kali nyoba, cuman ya kan saya sih lebih seneng rumahan ya. Maksudnya ya itu kayak konsep mungkin Maba Baturan lah. Oke, Kan oke. Baturan kan Iya konsepnya gitu ya. Bukan yang cafe, resto gitu. Betul. Mungkin yang kayak gitu-gitu sih saya lebih yang memang, cuman yang saya belum nemu sih yang memang apa ya, tapi kalau saya sih kalau lagi stres, lagi brutal ya, cuman gak karena usia ya. Sok kaki kambing ini apa? Bancai. Approve, itu approve. Anjir, tapi kalau itu sekarang usia aja dulu mah, wah ini kalau ada istilah teman patah hati mah cenah tong kadinya cenah, jadi dulu tuh langsung kabrang-brangkeun gitu. Temen tuh kalau pernah gitu ya kergalau mah makan sop kaki kambing, cuman karena sekarang lagi usia lah gitu ya. Cuman itu oke lah. Itu sih palingnya, tapi ya kopi mungkin Cihapit lah. Cihapit, ya. Kalau ya itu hanya karena nongkrongnya aja. Oke. Tapi kalau tempat tongkrongan mungkin ya Kineruku. Tapi ya kalau kuliner mungkin itulah yang nggak tahu ya, tapi yang memang punya histori lah dengan Dan saya nyaman gitu. juga di Dan sana ya, nyaman Kang, ya? juga gitu. Tuh, tadi ada versinya Kang Igdar, ada Imam Babaturan, Los Cihapit, dan Angkel tadi Kang. Kayak gitu. Ada apa lagi gak? Mungkin terakhir ini rekomendasi musik mungkin ya. Nah, ini Musik nih. album atau lagu Indonesia bebas mau tahun berapapun. Berapa gak? 3. Boleh lah bebas gimana Bebas ya, Kang Idar. gimana Mungkin Kang Idar ya? Mau yang lagu sekarang, mau lagu jadul yang emang belakangan ini kayak anjir lo harus denger lagu ini atau album ini. Aduh, orang paling bingung ditanya Kiki teh. Favorit aja kali ya. Favorit? Indonesia ya. Ya pasti Indonesia. kalau Pure Yesterday itu udah pasti ya. Pure. Pure Saturday itu. Terus nah ini tadi cerita ke Arga, kalau Hari Rusli saya suka album Titik Api. Oke. Tapi suka lagu Bartayuda. Tapi mungkin Titik Api lah. Titik Api juga saya suka gitu ya, album si lokal Titik Api gitu ya. Terus saya tumbuh banget dengan musik ini sih, mungkin ini agak sedikit, tapi ini saya tumbuh besar banget dengan album pertama Rocket Rockers, Oke. Soundtrack for Your Life. Memang itu SMA kan, saya SMA kenal melodic popang itu ya, memang itu saya yakin lah generasi saya terutama yang in touch ke komunitas itu pasti menyematkan Iya, iya. Rocket Rockers Rockers. album pertama ya, terutama album pertama ya, Soundtrack for Your Life. Terus ini saya suka banget dan sering saya putar akhir-akhir ini Abah Iwan. Iwan Oke. Abdurrahman. Saya punya kayak kompilasi vinyl Indonesia yang saya termasuk saya suka sih. Saya juga beli buku ya story-nya Abah Iwan. Saya ya kalau vinyl sih saya baru beli satu-satunya itu sih ya. Terus kemudian anjir namanya hiji deui nya. Bingung sih kalau ditanya Kikian teh. 5 ya atau 4 ya? Apa ya? Ya tapi ya itu punya story semua ya. Oke. Pure Yesterday. Meren inilah bingung. Apa ya? Suck Move lah. Shark Move. Suck Move lah. Ya maksudnya pendobrak indie, Oke. punya story dan meskipun saya kan tidak begitu relate dengan ya rock lah ya maksudnya, tapi ya Suck Move saya suka lah, Oke. yang si Gede Cokras. Dan salah satu vinyl yang bisa dibilang saya mulai ke musik Indonesia lama. Tadi cerita ke Argra bahwa generasi saya itu cukup tumbuh cukup ketika tren musik Indonesia lama itu tadi, musik Indonesia lama tuh kayak anjir dulu tuh gak dilihat lah gitu ya, karena gampang gitu dan Paris RM tuh balatak lah gitu ya. Cuman ketika tren
tren-tren itu muncul ya, The Shocking Day, Suck Ya. Moves dirilis itu mulai, wah anjir, makanya jadi rada nyesel juga. Padahal saya itu termasuk Paris itu 20 ribuan baheula mah. Itu gampang pisan, vinyl juga saya Black Brothers itu teh nyekelan gitu ya. Nah itu cuman ya itu mungkin ya yang akhirnya ya mungkin si Gede Cokres karena story-nya juga saya pernah ketemu Benny Subarjanya dan Oke. ya story-nya juga seru lah tentang apa ya ada tentang 65-nya terus juga kemudian musiknya juga di remix ya si Evil War tuh sempat di remix juga. Jadi maksudnya ya musik yang cukup mendobrak lah untuk Bandung gitu. Oke. Gak. Berarti apa sih tagline kita dulu tuh? Tagline kita menyematkan Kang Idar, nice people, nice, Nice music, music, dan nice nice food. food. Oke. Anjay. Jadi kesimpulannya Kang Idar approve. Approve, Oke, approve. Kang Idar, banyak banget ilmu yang kita dapat dan banyak juga tadi cerita-cerita masa lalu dan Betul. rekomendasi makanan juga musik. Oke, terima kasih teman-teman Malaria dan sudah menyaksikan Ya. episode ini keberapa sih? Episode berapa? 5 ya? Oh lebih, Lebih ya? ya? Gitulah, sekian lah. Kesekian bersama Kang Idar Madi. Rasmadi. Terima kasih Kang banyak Idar udah Kang Idar datang. Rasmadi. Semoga tadi terrealisasi ya. Archivest, Archivest ya. Ya udah. Jadi buat teman-teman nanti jangan kaget. Insya Allah ya. Insya Allah ada Archivest. Bakal ngobrol-ngobrol dulu ini nggak bisa cuman satu kepala Nggak gak ya. mungkin, Dan Kang nggak Idar ya mungkin, nggak bisa mungkin. satu kepala. Harus kita satuin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat Malam, pagi, selamat siang, sore, malam. beristirahat. Dan Sampai salam berjumpa di Malaria berikutnya atau selanjutnya. Oke. Dadah, Assalamualaikum wassalam. teman-teman.